bukannya jadi angin. Jadi berapa Tuhan di situ? Ya jadi bentuknya Allah Bapa dengan kita sama bentuknya, cuma Jadi dia berapa Tuhan? badannya apa? Jadi berapa Tuhan? Jadi berapa Tuhan di situ? Suaramu kok kecil banget, dokter terang. Gedein suaramu, kambing Iya, guling. jangan lembek lah. Enggak, jadi berapa Tuhan di situ? Bin masuk surga. Ya, Tuhannya ada berapa? Tuhannya ada 3 lah, kan bapaknya, Gimana anaknya, sama mau mama. masuk surga? Ya itu aja nggak ngakui. Siapa? Saya jadi nabi bukan tergantung pengakuan 2/3 yang masuk neraka. Yang masuk neraka kan 2/3 penduduk bumi. Terus kalau kau Katanya Luga pernah satu mobil dengan Bapak, dengan Roh Kudus, dengan ngobrol dengan Yesus di belakang kan gitu ya, Luga? sudah. Iya kan? Saya udah pernah satu mobil sama Allah Bapa naik Rolls Royce di surga. Ah iya tuh, dengerin tuh. Gila dia. Nabi durhaka kali diduga. Oh, gila sih. Sakit gila ya, suruh minum obat dulu. Lama-lama bukan cuma kau yang kutempeleng, ketua sinodemu injak-injak kepalanya bujang. Apalagi cuma Semalam daripada jemaatnya kau. Damponi dinabikan, Jangan iya kan kan? kau ketua sinodemu pecahkan kepalanya, apalagi cuma jemaat kayak kau. Tolol. Apa? Kan kudu bilang, jangankan Ini ada kau. jadi nih. Ada jadi. Nenek moyangnya ketua sinodemu pun pecahkan kepalanya, bodat. Gak usah lah penggaron kau Luga. Anon huri bako. Unang semua nih Lama-lama kok. Gue sama dokter. Aku masukkan nanti sepatu ke mulut kau. Anon huri bako. Janganlah kau berimajinasi Luga. Bikin malu orang Kau tua obat kau tidur. Luga. Saya bukan orang Minum obat Batak, dulu, saya minum orang obat Rusia. dulu, Itu minum obat. berdamu tambunan. Posting Saya ulang Yahudi teman-teman, Rusia. posting ulang teman-teman, penonton. Di bawah, Luga. posting ulang, tetap layar Berhentilah yuk. kau berimajinasi. Absolut foreign, yuk. Oke lah kamu gagal di kehidupan Di-share. real. Tapi kamu janganlah berimajinasi di dunia maya. Lalu maksud kau bentuknya Allah Bapa seperti angin ya, anjing gila rabies. Gitu maksud kau. Loh, tadi yang kau bilang Obat Wahyu luka 4. habis itu bang, makanya Dengar dulu. Dengar dulu berimajinasi. Luga. Tadi yang kamu bilang Wahyu 4 ayat 4 itu nggak ada di situ laki-laki. Kamu jangan ngarang lah Luga. Seorang duduk di atas tahta. Seseorang duduk di atas tahta. Tapi di situ Jadi, tidak ada menunjukkan gender Luga. Oke, Yesus Yesus kan laki-laki betul, monyet betul. Laki. Kau janganlah pakai kata Ya, Habis obat luka. Yesus laki-laki. Nggak ada Ayahnya attitude-mu. Yesus menurut kau laki-laki apa bukan? Ayah kandungnya kambing. Coba jawab. Maskulin apa feminim? Ayahnya ayah kandung. Yesus itu laki-laki bukan? loh. Bodat. Yesus tidak punya ayah ayah kandung. Lalu Ayah ayahnya siapa? Monyet. Anda Siapa mau ayahnya? merujuk kepada dengar dulu. Anda mau merujuk kepada Yusuf tukang kayu. Yusuf Itu itu bukan. bukan bapaknya, Bukan. anjing gila. Rabies. Gini lah Siapa ayahnya Yesus? Bukan kayak ayahnya Yesus itu bapak, Enggak, Allah kamu bapak. nalarnya enggak masuk. Luga, kau ini yang sudah Boleh lah. kena anjing rabies kau Luga. Dengar dulu, si Luga nih aku bisa baca kepribadiannya. Gagal di kehidupan real, gila di dunia maya. Berimajinasi jadi nabi. Tapi nggak boleh menghujat lah sama Nabi. Aku bukan ad hominem ya. saya gini loh Aku ya. bukan ad hominem, sorry. Aku bukan Saya ad sudah hominem. debat dengan Ustadz Moko Ginta. Saya sudah melalang buana di dunia debat. Siapa kau anjing? Enggak, aku bukan ad hominem ya. Kamu nih gagal di kehidupan real. Nah, kamu Gagal cari di mana? kepuasan Aku batin debater di terkenal dunia di seluruh maya Indonesia, dengan monyet berimajinasi gila. kamu sebagai nabi. Tai. Ini lama-lama aku tembak mati nih anak anjing gila ini. Lu gak buat dulu buat Gerin gimana nanti ke depan? Buatkan kau bersetubuh Mati dengan si sendiri. Kristus di neraka. Oh, Kau masuk neraka neraka, Geri, kau ke buatannya pantatnya si tuh. Kristus di neraka. Anda Itu ini yang membuatku. Anda ini mengutip Wahyu 9 ayat 17. Itu maksudnya. Kau Si itu yang masuk Kristus kujadikan bini Iya, kau, nenek-nenek itu tua si perkawinan anak jelek domba ini. ada di Wahyu 9 ayat 17. Bagaimana dengan Matius 22 ayat 30? Tidak ada perkawinan di Kristus, situ. setubuh.
Gini Homo Luga, jonok Luga, huriba kono iso. saya tanya kau Nabi Luga, kau naik ke surga, kau melihat Bapak di surga dan Nabi sama si Cece Kristus ini. Haleluya. Janganlah Dia ini- Cece. Keren, Luga. Sudah. Nabi gila dia ini Nabi gila. Sudah itu naik mobil Rolls ya. Saya pernah berdoa langsung didatangin Tuhan Yesus pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Kau memang. Itu Pernah Anda nggak kau? berimajinasi. Saya pernah berdoa datang langsung 7 malaikat, dan 7 malaikat itu berkata, kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Oh, tepuk tangan buat Luga, tepuk tangan. Gimana dong anjing Luga, gila kau? kamu ini berimajinasi. Luga, Monyet, jangan-jangan kau, monyet. Luga, jangan-jangan kau ini pemegang kunci gudang. Kan gue udah bilang, setubuhilah si Geri, kawin sama kau si Geri di neraka. Nanti pendetanya iblis. Kau ya, Luga, kau Luga. penghuni neraka Apa-apa. Jadi kau. gini teman-teman gini ya. Kalian jangan kaget kalau menghadapi Kristen model begini. Karena begini, Luga, kuncinya Luga, begini. Luga. Siapa penghuni neraka kalau nggak ada mereka coba? Luga. Siapa? Luga. Nggak mungkin neraka kosong. Neraka haus akan jeritan-jeritan kehancuran mereka nanti di neraka. Luga, Jadi Luga. kalau Semangat ada siang. orang-orang Jaganya. seperti ini, Itu ada Jaganya, Bang Sebentar Rumah. Bang Luga, sebentar Cece, Assalamualaikum sebentar Cece, kita warahmatullahi sambut dulu Gurunda saya dari tadi bijaksana bijaksini, dia diam tidak mau masuk. Silakan Gurunda, mau ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman semua. Saya ingin tanya kepada saudara saya Kristen selain Bang Luga, apa bedanya yang disampaikan Bang Luga ini dengan penulis kitab Wahyu? Andai saja Bang Luga hidup di zaman penulis kitab Wahyu, lalu dia juga menulis. Bedanya dengan tulisan beliau, Bang Luga, dengan kitab Wahyu apa? Ada yang bisa nggak memberikan otoritas apa yang kalian punya untuk mengatakan bahwa yang ditulis kitab Wahyu itu benar dan yang disampaikan Bang Luga ini salah? Coba, ada yang bisa menentukan itu? Apa kredit poin yang bisa kami nilai untuk membenarkan ucapan-ucapan penulis Wahyu dan menolak ucapan Bang Luga? Bukankah itu semuanya sama? Bukankah kitab pengungkapan itu adalah penglihatan penulisnya? Bukankah itu hanya ungkapan-ungkapan yang berasal dari analogi, yang berasal dari penglihatan, yang berasal dari apa yang menjadi penghayatan, pengamatan daripada penulis kitab Wahyu? Ada bedanya enggak? Bagaimana penulis Wahyu melihat Tuhan bertanduk 7 bermata 7? Bagaimana penulis Wahyu menuliskan ada kitab yang turun dimakan oleh manusia? Bagaimana penulis kitab Wahyu mengatakan bahwa seluruh darah di bumi, air di bumi akan berubah menjadi darah? Ada enggak bedanya? Tak ada bedanya. Hanya saja Bang Luga ini muncul di abad sekarang. Andai saja Bang Luga hidup di abad pertama lalu menulis, bagi Kristen itu juga firman Tuhan. Coba sadarlah, jangan menolak sesuatu yang benar-benar ada di dalam keyakinan Anda oleh karena hanya hidup sezaman. Siapa yang mengenal penulis kitab Wahyu? Siapa yang bilang itu adalah tulisan murid Yesus langsung? Tidak kan? Yesus dituliskan tahun 90-an sampai 110. Coba tunjukkan kepada saya bedanya apa? Apa bedanya? Jadi kalau saudara menerima kitab Wahyu, saudara juga harus sadar bahwa di antara kalian ada penglihat, ada pemimpi-pemimpi yang tampil kemudian yang harus Anda hargai. Sebagaimana Anda menjunjung tinggi tulisan yang ada dalam kitab Wahyu, Tuhan berbentuk, matanya keluar api, hidungnya keluar api, mulutnya keluar api, dia datang dengan roda-roda yang di atas api berputar dan seterusnya. Ya, Anda juga harus mengakui dong apa yang menjadi penglihatan. Anda tidak boleh menolak. Beliau punya hak, beliau punya harga diri. Dia orang Kristiani, dia berdoa kepada Yesus. Kenapa kalian menolak Bang Luga? Bukankah iman kalian sama? Bukankah kalian mengatakan Roh Kudus ada pada diri kalian? Terus kenapa ketika ada orang yang mengatakan saya ke neraka, saya ke surga, saya melihat saya duduk bersama dengan Bapa? Apa bedanya dengan Lukas? Lukas melihat langit terbelah. Lukas melihat Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Apa bedanya coba? Apa bedanya dengan Lukas?
Kalau ini Anda bisa validasi, Anda hidup sesama dengan Luga, mau ketemu dengan orangnya, langsung ke Jakarta, ketemu dia. Dengan Lukas, Anda bisa ketemu? Enggak, tinggal cerita kisah. Kenapa Anda gak percaya kepada pada Bang Luga, sementara kalian percaya kepada penulis Bible? Bedanya di mana? Penulis-penulis Bible tidak pernah bertemu dengan Yesus. Penulis Bible hanya mengumpulkan berita-berita. Ya Luga nggak mengumpulkan berita. Dia langsung menyaksikan, dia langsung melihat, dia langsung merasakan, dia langsung kemudian bermimpi. Terus kenapa kalian tolak? Bukankah Bang Luga ini juga adalah seorang Kristiani? Bukankah dia juga ini pemuja Yesus? Bukankah dia juga ini penuh dengan Roh Kudus? Lalu kalian dasarnya menolak beliau apa? Apa dasarnya? Hanya ingin mengatakan dia gila, dia sinting, dia stres. Lalu penulis kitab Wahyu gimana? Saya kira begitu teman-teman. Ya silakan. Kitab Wahyu itu kan ditulis karena ketemu di Pulau Patmos itu ya, gimana itu? Nah, siapa yang tahu? Bahkan kalau Anda lihat nih, apa yang tertulis di dalam kitab saudara, katanya pengakuan Yesus. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus, akulah Yesus, sang bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, apa yang dikatakan di sana? Bintang timur adalah Lucifer. Ada nggak Yesus pernah mengatakan dia bertemu dengan Lucifer? Kan nggak ada. Paulus, apa Bang Luga? Nggak ada. Jadi penglihatan beliau adalah penglihatan mata batin seorang yang mendapatkan penglihatan, yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagaimana Paulus menuliskan bahwasanya Andronikus dan teman-temannya juga adalah seorang rasul. Sebagaimana Lukas menceritakan di Antioquia ada beberapa nabi, ada beberapa pemimpi, ada beberapa pengajar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kenapa giliran Bang Luga ini ditolak? Bukankah anak-anak Tuhan itu akan melihat pengungkapan-pengungkapan? Bukankah di antara kalian ada orang yang bisa bermukjizat, bahkan mengusir setan, mengobati orang jarak jauh? Bukankah tanda-tanda orang percaya bisa memindahkan gunung? Terus kenapa dengan ungkapan Bang Luga ini Anda tolak? Kan aneh. Dia Bang Juma abu-abu Bang Juma. Apa bedanya perkataan orang Yahudi dengan penulis Bible? Apa bedanya? Orang Yahudi akan mengatakan mereka ini sudah gila, mereka ini sudah sinting. Masa ayat HPP yang maha dahsyat yang menggulung Sodom Gomora tiba-tiba turun ke bumi, lahir jadi manusia? Coba, apa kata orang Yahudi terhadap orang-orang Nasrani, terhadap orang-orang Kristiani, terhadap sekte Nasorios? Apa kata mereka? Ini sinting, ini gila, ini penyesat dunia. Baca KPR 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah sekte dari Nasorios. Kalau Anda sebagai seorang Kristiani bisa mengecam Bang Luga, lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang mengecam penulis Bible? Sadarilah itu, sadarilah itu. Sekali menerima ajaran Yesus versi Bible, versi kekristenan, maka jangan pernah menolak ketika di antara kalian ada yang mampu melihat, ada yang diberi penglihatan-penglihatan. Ingat, Yesus akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Jadi kalau Yesus datang menyatakan penglihatan melalui mata Bang Luga, kenapa kalian tolak? Sedangkan Maria Anda lihat, Anda dengarkan suaranya, Anda dipanggil ke rumahnya, Anda menyaksikan Maria melahirkan. Apa yang ada muncul dalam benak saudara? Haleluya, Tuhan kita sudah brojol jadi bayi. Terus yang kayak begini Anda tolak? Sadarkah Anda? Sehatkah Anda? Waraskah Anda? Bukankah lebih gila ketika Anda melihat manusia melahirkan Tuhan dibandingkan Bang Luga melihat surga, melihat neraka? Bukankah itu hal sepele dibandingkan melihat Tuhan dilempari batu, melihat Tuhan ditampar, melihat Tuhan diseret, melihat Tuhan ditombak, Tuhan digantung, Tuhan dibunuh? Apakah itu bukan lebih gila? Kenapa hal sepele seperti ini Anda katakan Bang Luga itu gila? Enggak. Bang Luga sedang menyatakan Kristen yang sesungguhnya. Kalianlah yang abu-abu, bukan Bang Luga. Sekali menerima ajaran, sekali Anda menerima kitab Wahyu, matan orang-orang baik yang dari Islam keluar Kristen, dari Hindu atau ateis masuk Kristen, yang melihat ada penampakan cahaya, ada laki-laki gondrong, matanya bercahaya, terima itu sebagai penglihatan yang mutlak benar berdasarkan versi kekristenan itu sendiri. Ingat,
Ingat kawan-kawan, saudara kami Kristen itu adalah penyembah roh-roh. Roh itu adalah makhluk imaterial. Kapan saja ia bisa datang, dia bisa melihat Anda dari sisi di mana Anda tidak melihatnya. Jadi ketika roh datang kepada Bang Luga menyatakan diri dengan apa yang dia inginkan, jangan ditolak, kudu didukung. Berikan dia tempat duduk yang mulia, sebagaimana orang-orang pembinasa keji pun, kata Yesus, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Bang Luga ini bukan pembinasa keji. Belum ada manusia dibunuhnya, belum ada manusia kemudian diterornya, belum ada manusia dirampoknya. Tapi Paulus, pembunuh berdarah dingin, Anda lantik sebagai rasul utusan Tuhan. Kenapa giliran Bang Luga enggak tolak? Kenapa ditolak? Apa dasarnya? Karena hanya sesaman. Kalau hanya karena dasar sesaman, penulis kitab Wahyu, itulah mungkin sebabnya kenapa orang sesamannya Bani Israel tidak menerima mereka, sebagaimana kalian tidak menerima Luga di tengah-tengah kalian. Itulah mungkin sebabnya kenapa Yesus ditolak di tempat dia lahir, sebagaimana kalian menolak Bang Luga di tengah-tengah kalian. Sadar sekali Kristen, terima segala penglihatan yang diterima oleh umat Kristiani, jangan ditolak. Demikian dari saya sebagai penasihat yang diutus dari langit ketiga. Lanjutkan teman-teman yang lain. Mantap. Soalnya gini loh Bang Juma, akhlaknya Luga ini nggak sesuai dengan namanya Nabi, mulutnya kotor kali Bang Juma. Itu yang saya konfrontir. Zaman tergantung umat. Anda coba lihat bagaimana Yesus mengatakan kepada orang-orang yang datang kepadanya, tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Pernah kalian ditegur sama Bang Luga dengan, hei anjing-anjing, jangan kau berikan mutiara kepada anjing, jangan kau berikan barang kudus kepada babi. Pernah Yesus tampil di mimbar mengatakan itu kepada kalian? Kan tidak pernah. Beliau hanya mengatakan ketika kalian merusak kemudian tatanan yang ia sampaikan. Anda tidak kenal Luga, aku udah kenal. Beliau udah puluhan tahun samaku. Aku banyak belajar dari debat-debat dia. Kalian aja ini yang orang baru yang tidak kenal Bang Luga. Tapi gini lah Bang Juma, terlepas dari konteks yang namanya Nabi, apakah Bang Juma setuju dengan mulut kotornya Luga seperti itu? Terlepas dari doktrin agama lah, seorang Nabi berkata dengan omong kotor, ngomong jorok gitu, gimana? Saudaraku, kalau dasar pijakan kita Bible, maaf sekali maaf. Bang Luga belum pernah kemudian mengintip bini orang lalu ia gauli. Nabi Daud di dalam KPR 2 nomor 29 30, 31, 32, 33, beliau adalah bapak kandung dari Yesus. Sebagaimana Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Bapak kandungnya Yesus ngintip bini orang, Berseba, istri daripada Arya, lalu digauli. Bang Luga belum melakukan hal seperti itu. Bagaimana Nabi Lot diperkaos oleh anak gadisnya, 2 bergantian. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Daud, bagaimana Lot. Semua diceritakan para Bagaimana nabi itu. dengan Yehuda dengan Tamar ya. Nah itu dia makanya. Itu dia makanya. Sabar. Jadi sampai hari ini saya belum pernah melihat Bang Luga mencemarkan dirinya. Belum. Apa tahu gini Bang Juma, dia diam-diam pergi ke lokalisasi Bang, mana mungkin dia permisi sama Abang. Begitu juga yang lain. Coba Daud di dalam kitab saudara, berapa gundiknya? Salomo, berapa gundiknya? Sampai ribuan bukan? Jadi jangan Anda menilai hanya sepele seperti itu. Bang Luga ini adalah penglihat. Saatnya gereja Indonesia, perkumpulan gereja-gereja Indonesia mengangkat Bang Luga sebagai nabi populer di tengah-tengah sekte yang ada di Indonesia ini. Kalian jangan sok paten. Selama kalian masih merangkul kitab Wahyu, selama itu juga kalian harus menelan pil pahit biar kalian waras bahwa Luga itu adalah nabi yang diutus kepada seluruh orang Kristen, khususnya di Indonesia. Betul. Cuma kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, itu kan disebut dengan eskalogi ya, tentang nubuat-nubuat akhir zaman itu. Kan ya banyak bahasa-bahasa alegoris, metafora gitu. Nah, kita mengartikan nggak bisa secara harfiah gitu Bang Juma. Benar sekali, betul sekali. Yang dia sampaikan juga
Tidak bisa kemudian kita artikan secara serampangan. Ketika dia mengatakan ada bom-bom di neraka, saya pastikan itu 99 benar. Siapa yang bisa mengatakan itu tidak benar? Edis ada di neraka, saya pastikan itu benar. Nah, sekarang ada nggak nabi-nabi selain Bang Luga ini yang menubuatkan bom-bom Edis masuk ke neraka? Ada nggak? Tidak ada, bukan? Begitu lugas beliau mengulas bahwa Edis dan juga bom-bom di neraka. Itu beliau ada Roh Kudus. Jangan-jangan tuh subjektifnya Luga, dia nggak suka sama Edis, nggak suka sama bom-bom, terus dia mengatakan seperti itu, Bang Juma. Begitu juga nabi-nabi terdahulu. Ketika ada musuh, dia mengangkat tangannya, bersujud memohon kepada Tuhannya agar musuh-musuhnya itu dilimpahkan gunung, agar mereka retak, remuk, hancur. Itu fakta, itu real. Bagaimana Nabi Musa kemudian meluluhlantahkan pasukan Firaun. Musa alaihi salam pun berdoa. Jadi kalau Bang Luga sudah kesal, sudah memperingatkan, sudah memberikan kemudian arahan-arahan, ditolak dengan dihinakan, direndahkan, sangat boleh jadi karena dia adalah wakil dewa, wakil Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Dia memiliki penglihatan, doanya diterima. Makanya coba Anda periksa bom-bom, telepon sekarang, sampaikan kepada dia, sudah berapa bulan dia tidak pernah buang air besar. Tanya, telepon sekarang. Paling tidak itu sudah 4 bulan tidak buang Kocak juga Bang Juma nih. Lah, tanya Bang Luga, benar nggak Bang Luga? Ada nggak penglihatan kayak begitu? Bom semenjak saya nubuatkan dia, detik itu juga dia terus mundur dan hancur, donatur pada kocar kacir, dan bukan cuma bom-bom. Rudi Yohanes dulu juga mengatakan saya nabi palsu. Kemarin Rudi Yohanes mengatakan, kalian tahu teman-teman, saya sudah tidak ada lagi yang nyumbang. Ini juga uang mas makan buat sehari-hari. Demikian juga Edis TV. Edis TV juga sudah ditipu 30 juta oleh si Ferdinand. Dan sekarang dia bukan nginjil, dia sibuk ngurusin si Ferdinand. Begitulah sudah. Iya. Ayo. Ada lagi yang mau komentar tentang Bang Luga? Ya itu ya, nantilah itu Bang Juma tentang si Luga nih, aku juga puyeng lihat dia nih. Lanjut, Cici, lanjut. Ini Bang Luga, saya menolak Bang Luga ini sebagai nabi karena setahu saya dia ini hanya manusia seperti kita. Tetapi kalau Bang Luga seorang nabi, dia turun mengkhotbah di gereja-gereja untuk mempleming kitab-kitab, baru saya akui Bang Luga seorang nabi kokoh. Siapa pendeta yang tidak mau saya khotbah di gerejanya? Justru sekarang pendeta lagi nyari-nyari saya nggak mau. Sekarang saya itu lagi dicari-cari pendeta untuk kan didukung. bisa ajukan permohonan kepada pendeta untuk mengkhotbah, kan begitu. Bisa, tapi saya kan sering khotbah di gereja. Saya mau menolak Bang Luga itu sebagai nabi karena setahu saya Bang Luga hanya manusia seperti kita. Kalau seorang nabi itu gini Bu ya, yang namanya nabi itu selevel dengan pendeta. Ada 5 jawatan. Efesus 4 ayat 11. Tuhan memperlengkapi jemaatnya dengan memberikan pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai penginjil, keempat sebagai gembala, kelima sebagai pengajar. Kelima-limanya ini pada dasarnya sama. Kelasnya sama. Cuma ada sedikit lebih utama rasul dan nabi karena mereka mendapatkan penglihatan. Itu kelebihan rasul dan nabi. Tetapi pada dasarnya ini bukan bagaikan langit dan bumi. Nabi, rasul itu sama dengan pendeta, sama-sama manusia, sama-sama menikah, sama-sama makan nasi. Jadi tidak ada bedanya. Kita ini yang selama ini salah, kita anggap nabi itu sudah gajinya 1 triliun, pendeta gajinya 1 juta. Nggak seperti itu. Padahal nabi itu sebenarnya sama aja, cuma jurusannya aja yang beda. Seperti misalnya
Apakah Panglima Angkatan Darat dengan Panglima Angkatan Laut lebih tinggi Panglima Angkatan Darat? Jawabnya tidak, sama kelasnya. Cuma ada keutamaan karena Panglima Angkatan Darat dia mempertahankan benteng terakhir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang salah. Kalau orang ngaku nabi, kalau orang ngaku rasul, itu tidak ada yang salah. Dan nabi dan rasul pun itu harus tetap bekerja sampai hari ini karena dibutuhkan. Kalau tidak ada nanti nabi, siapa yang ngasih tahu siapa aja yang udah di neraka? Dengan kita tahu ada orang yang udah di neraka, tentu kita was-was dong. Oh, kata nabi ini, si ini di neraka, berarti saya nggak mau ikut ajaran dia, saya pindah ke sini. Itulah gunanya nabi. Kalau pendeta kan tidak. Pendeta itu cuma mengajarkan firman Tuhan, tapi kalau nabi itu memberitahu visi misi ke depan apa yang akan terjadi. Perlu nggak? Sangat perlu, justru itu dasarnya. Jadi nabi dan rasul, kalau rasul tugasnya apa? Dia meletakkan pengajaran dasar di gereja supaya nanti para pengajar-pengajar ini ajarannya tidak sembarangan tafsir multi tafsir. Ini kan tafsirannya aneh-aneh. Ada yang 3 Tuhan, ada yang 1 Tuhan. Maka seorang rasul harus memutuskan, mengakhiri perdebatan. Seorang rasul itu tugasnya mengakhiri perdebatan. Maka harus membuat suatu kata yang perempuan, ada yang laki-laki. Udah, itu jadi undang-undang. Nah, gembala, penginjil, guru itu harus mengikuti rasul dan nabi. Makanya dasar dari gereja itu harus, karena rasul itu pondasinya. Tidak bisa orang membangun suatu rumah kalau tidak ada pondasinya. Makanya rasul itu sangat penting di dalam gereja. Nabi dan rasul ini selalu bekerja sama. Kalau rasul dia mengajar dasar-dasar yang diterima dari Tuhan. Kalau nabi dia dapat penglihatan siapa aja yang masuk neraka. Sebentar, aku mau nanya ya Luga. Anda nih pro atau kontra dengan Rasul Paulus? Pro atau kontra? Saya kan dengan Rasul Paulus kan satu letting di 24 tua-tua. Di Anda 24 tua-tua saya juga 24 tua-tua. Anda pro apa 24 kontra? orang itu rasulnya. Enggak, Anda pro apa kontra dengan Rasul Paulus? Saya pro dong, kan kami kan duduk di 24 tahta di surga nanti. Berarti pro ada dengan 24 Rasul tahta Paulus. itu. Rasul Paulus masuk di situ. Gimana Bang Juma? Ini Luga ini mengatakan dia pro dengan pengajaran Rasul Paulus. Petrus, Paulus, Luga Tambunan itu duduk di 24 tua-tua. Saya masuk di situ salah satunya. Makanya pendeta-pendeta kalau ngelihat saya itu udah bawaannya udah pengen cium tangan semua. Luga. Loh, rencana mau saya bikin kok 24 Elders Conference di Jakarta. Saya undang seluruh pendeta. Berani nggak mereka dia nyangkal saya di situ? Luga, kamu jadi pendeta tuh berapa tahun, Luga? Apa kok jadi pendeta berapa tahun? Saya umur Sudah berapa tahun jadi nabi kamu? Sudah berapa tahun jadi nabi kamu? Jadi nabi itu bukan ditentukan berapa tahun, lo dipilih Tuhan apa enggak? Hormatilah Celsius. Itu Iya, Pastor Ben. sudah berapa tahun Anda dipilih Tuhan itu? Luga, Pastor Ben itu gimana ceritanya Luga? Coba silakan Luga. Pastor Ben itu ngatain saya nabi palsu. Lalu saya bilang nggak lama lagi kamu meninggal. Oh enggak, Tuhan bilang saya masih 40 tahun lagi hidup. Apa yang terjadi? Ya meninggal orangnya. Oh gitu ya. Gimana jadi? Kamu sama dengan Allah berarti ya? Enggak, kan firman Tuhan berkata, jangan berbuat jahat terhadap jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Itu ada ayatnya di Mazmur 104. Oke. Luga, Atau ada gini nggak yang aja deh, banyak? lo nanti kumpulkan pendeta lo, kita kumpul seluruh pendeta lo kumpulin. Apa susahnya sih? Oke, Luga, ada nggak yang mengafirmasi apa yang menyaksikan bahwa kamu ini dinobatkan sebagai nabi gitu? Yang Ada menobatkan aklamasi. sebagai nabi itu Tuhan. Ada yang Sama menyaksikan? seperti Nabi Musa. Yang ketemu Musa adalah Tuhan. Nggak mungkin ada para pendeta-pendeta mengikuti Musa ke Gunung Sinai. Karena kata Tuhan, jangan ada satupun yang naik ke gunung ini. Termasuk pendeta anjing gila, termasuk pendeta anjing rabies. Jadi nggak perlu peneguhan pendeta inilah seorang contoh- nabi, bodoh. Contoh Nabi Gabrul.
Ada Goblok. bukannya dia tuh. Luga, syarat jadi nabi itu apa coba? Syarat menjadi nabi, Tuhan harus berbicara kepada lo, Bilangan 12 ayat 6. Apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi dan menampakkan diri dalam penglihatan. Oh baik, kalau misalnya di antara ada orang setelahmu ada melakukan penglihatan lagi, itu nabi yang mana yang bisa dipercaya? Nabi itu banyak di Indonesia ini, Iya. ada 1000 nabi yang cuma nabi, Iya. bukan cuma gua. Yang dipercaya siapa? Soalnya penglihatannya beda-beda. Oh, agak lain Luga nabinya. Begini loh ya. Coba mana Begini, yang benar? Coba mana makanya yang benar saya nabinya? harus luruskan dulu dari dasar. Kan saya bilang, gereja Protestan, gereja Katolik ini tidak pernah diajarkan tentang jangan bawa kebangkitan gereja seorang dulu. nabi. Sebentar dulu, dasarnya di situ. Saya bergabung di Asia Conference Empower 21, itu dihadiri oleh 140 negara dan pembicaranya itu ada 20 orang dari Amerika. Bernubuat bahwa sedang bangkit nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya ada nabi mana istilah yang bisa dipercaya penglihatannya? Cindy Jacob itu adalah penasehat Presiden George Bush yang nyerang Irak. Itu nabinya Cindy Jacob. Itu Cindy Jacob pembicara di Empower 21, monyet. Saya pun dinubuatin nama Cindy Jacob. Cindy Jacob adalah nabinya Presiden George Bush. Cindy Jacob yang mendapatkan suara dari Tuhan serang Irak. Itu namanya Cindy Jacob, biar kau tahu. Jadi kenapa George Bush serang Irak itu dari Cindy Jacob, nabinya Presiden George Bush. Nabinya Presiden George Bush itulah jadi pembicara di Empower 21. Saya ada di situ. Ngerti nggak kau? Monyet goblok. Susah lo diajarin. Story aduh. Paham? Udah nih. Udah kedengeran belum? Coba kamu klik di YouTube profil Prophet Cindy Jacob. Itu yang menubuatkan Pastor Niko kemarin di hadapan 20.000 orang. Kamu nonton, Iya. kamu Empower 21 2000. Konsekuensinya adalah banyak. Kamu Empower 21 ikut nggak, monyet? Enggak, karena itu sesat. Aduh, si tai. Enggak ngikut Luga, apa-apa, tapi luga, ngajarin luga, orang. luga. Makanya lo ikut tuh seminar internasional. Gue kasih tahu sama lo ya, seminar internasional yang paling hot di dalam kurun 10 tahun ini ya. Namanya WPA, World Prayer Assembly. Itu juga pembicaranya ada Cindy Jacob, ada Lawrence Kwong. Itu pendeta-pendeta kelas dunia. Itu pendeta-pendeta terkaya di dunia yang bicara di situ. Iya, penglihatan. Nah, kalau pendeta miskin gembel, ngapain coba? Anjing gila. Monyet. Panggil pendeta lo ke sini biar gue gamparin. Bentar lu gak jangan emosi dulu. Nabi apaan lah ini? Loh, Jadi kan gue udah bilang, lu kelihatan kira mana? gua ini cicitmu, bukan cicitmu pendeta. tuh. Sebentar ya, gua ini rasul. Gua ini rasul itu pahit. Coba kalau Rasul atas tabisan mana kamu itu? Apa? Atas tabisan mana? Rasul atau lu suara lo yang kenceng dikit, bujang. Kencengin dikit suara lo. Manusia Suara gue udah tai. kenceng. Suara gue udah kenceng. Apa maksud? Nggak kedengeran, Nabi kencengin yang suara lo. keluar dari mulutnya sumpah serapah terus. Lo memang kan yang kita hadapi juga monyet. Kan lu kan tai. Ngapain gua harus Nah inilah. Bapak Gary yang terhormat, sesungguhnya Andalah peler anjing. Nah nggak cocok ini apa? Attitude lo. Lu Lebih-lebih selalu ngomong attitude sementara lu tuh lonte gitu loh. Jadi gini loh, kalau lu kan pekerjaan lu secara Hargai rohani lah, kan Jerry. lonte. Iya aku bukan. Hargai, Jerry. Hargailah. Ini kan Nggak, Nabi gini loh, Kristen, Bang bukan Nabi Arif. Islam. Kata-katanya itu aku Sebentar yang dulu, apa? sebentar dulu, Jerry. Sebagaimana si Jospen ini, Pak Jospen ini, ya menabikan Ellen G. White yang dari Amerika. Iya Advent itu kan? Jospen, silakan dibuka Jospen. Kenapa kau menabikan Ellen G. White? Baik. Sebentar. Ya, suaranya kurang keras. Kalau Ellen G. White Sebentar, itu banyak afirmasi juga, Bang Arif. Ini kalau Luga kan apa attitude-nya aku nggak masuk akal kok gitu. Aduh, selalu attitude. Ketika lo ngewe sama Dajjal juga lo nggak ngomong attitude. Bentar, gantian. Silakan Jospen dulu. Silakan Pak Jospen dulu. Aku Silakan. jawab.
Silakan Jospen dulu, silakan Jospen. Silakan Jospen, gantian. Oke. Ya, Kenapa begini. kau menafikan Syarat Ellen White? Iya, dengarkan sebentar. Dengarkan. Mengapa syarat seorang nabi ya? Syarat seorang nabi itu Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 mengatakan begini ya, Yesaya 8 ayat 20 syaratnya itu. Yesaya 8 ayat 20 saya bacakan ya. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, perkataannya itu bukan nabi. Nah, kemudian apa itu firman Tuhan? Nah, ini saya kasih tahu ini ya. Dalam Wahyu ya, Wahyu 12 ya, dalam Wahyu 12 bunyinya begini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi syarat seorang nabi itu meninggikan 10 hukum Tuhan, bukan meniadakan satu hukum Tuhan, tapi meninggikan 10 hukum Tuhan. Itu syarat seorang nabi. Jadi ketika seorang nabi meninggikan hari Sabat, hari ke-7, Alah, sabat lagi. Jangan lupa bicara kau, Yesus Luga. aja Jangan berkata bicara anak kau. manusia adalah Dengarkan Tuhan dulu, atas hari Luga. Sabat. Dulu Luga. dengarkan dulu gantian. Tadi kau bicara sampai Lama-lama kau aku baru Cina. cekek lah leher kau. Nah, kau yang cekek Tuhan nanti. Mati kau Bener besok. Luga Nah, kau Nah, itu satu. Yang kedua ya. Ujung-ujungnya promosi hari Sabat lah, hari Sabtu si peler ini. Bukan. Artinya begini. Artinya dia harus meninggikan 10 hukum Tuhan. Bukan meniadakan, ya. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir. Yang terakhir ya, Yohanes 20 ya. Luga bilang Roh Kudus itu adalah perempuan. Tetapi apa kata Yesus? Dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hembusan nafasnya Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan Roh Kudus itu seorang perempuan atau Lo berwujud bukankah seorang. kau di dalam perut Diam dulu mamamu kau, kamu Luga. hidup monyet? Diam dulu kau, Luga. Diam dulu kau, Luga. Kamu pun hidup juga gara-gara hembusan di perut mamamunya kau 9 bulan bujang. Satu-satu, gantian. Ya, nanti Gantian bukan. bicara, Luga. Ya, Ya nanti kau bantah, gantian kita bicara. Oke. Nah, jadi Alkitab selalu menggunakan kata dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, jadi roh itu adalah aliran-aliran air hidup. Oke. Bukan berwujud seperti Bukankah kau seseorang atau Oke, cukup ya. Yang dulu kau, Luga. Jangan dulu bicara. Udah. Jangan kau panjang dari banyak ucapan kotor. Tadi ya. Dengarkan Gimana dulu. tuh, biar lah. Uang. Dengarkan dulu juga. Oke. Kemudian 10 menit lagi. kemudian dalam Yohanes 4 ayat 14 ya, apa itu Roh Kudus? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus itu adalah pancaran, bukan wujud. Kemudian ya, dalam Yohanes, diam dulu kau, Luga, gantian dulu bicara kau. Kemudian dalam Yohanes 20 ayat 22 dihembuskan. Kemudian dalam Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Roh Kudus itu adalah tiupan angin keras. Nah, kemudian dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Jadi Roh Kudus itu adalah berupa pencurahan, bukan berupa wujud. Tapi aku akan mencurahkan rohku. Udah kau ulang-ulang dari tadi, monyet lama kali pun. Diam dulu kau, Luga. Biar kebuka dulu topeng palsumu itu. Bukan nabi beneran kau, nabi palsu kau. Dengarkan dulu. Nah, kemudian Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran, bukan roh acak kadut kayak si Luga ini. Kemudian Yohanes 1, kemudian Yohanes ini terakhir ya. Kemudian itulah dulu. Saya Terakhir, jawab. Joel. Sebentar, Joel, terakhir dulu Luga, terakhir.
Joel 2 ya. Dalam Joel 2 dikatakan begini. Terakhir juga, minta tolong dulu aku. Joel 2 ya. Dikatakan begini mengenai Roh Kudus ya, mengenai Roh Kudus. Dalam Yoel 2 ini terakhir ya, terakhir aku akan mencurahkan rohku. Sebentar. Iya, cuman ada awalnya. Nah, ini di dalam Yoel 2 ya ayat 28, tapi saya ambil dari ayat 23 dulu. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kemudian dilanjutkan di ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Roh Kudus itu diumpamakan oleh kitab Joel itu seperti pencurahan hujan, bukan berupa oknum ilahi. Oke, jadi banyak orang udah ngomongnya cepetan lama kali pun. Diam dulu. Bre, tolong tutup ini. Kelamaan ini si anjing ini. Diam dulu kau Luga. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah pencurahan Roh Kudus, bukan berupa oknum ketiga keilahian dan Trinitas atau Tritunggal. Udah. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Dia tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah nafas. Iya, monyet, diam dulu kau. Roh Kudus itu adalah nafas. Dia juga mengatakan Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan dan air sungai kehidupan. Ya, jadi Roh Kudus itu intinya yang membuat manusia bisa hidup dan bernapas. Ya, betul. Sekarang kutanya sama kau, ketika kau berada di dalam kandungan mamamu, bukankah kau hidup dan bernapas waktu kau masih jadi embrio, monyet? Kan di dalam perut mamamu nya kau anjing. Ya, ketika kau masih jadi embrio, kau berada di dalam perut mamamu, kau hidup dari air hidup kita yang manusia, berada di dalam perut mamamu. Diam. Itu wajar kita sebagai Anjing manusia. gila, diam dulu Sekarang kau. bicara Roh Kudus. Sejak Monyet, kapan Roh diam Kudus dulu. Kau bergender? diam. Kamu lari kemana-mana Luga. Data. Saya lagi bicara, kau diam. Ya, bukankah Roh Kudus itu memberikan hidup? Bukankah dia adalah mama? Sang pemberi hidup itu adalah mama, ibu. Ketika kau tercipta pun, kau bukan berada di lubang pantat bapak nenek moyangmu, anjing. Ketika kau tercipta, berada kau di bawah di dalam perut mamamu. Kenapa kau harus berada di dalam perut mamamu, bukan berada di lubang pantat bapakmu? Itu adalah gambaran kalau Roh Kudus itu adalah mama raksasa, mama rohani yang memberikan kau hidup tercurah. Kau hidup di muka bumi ini. Makanya Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh. Kenapa lahir dari roh? Karena roh itu ibu, monyet. Ngerti nggak anjing gila? Berarti jadi kalau ku bilang Roh Kudus adalah mama yang memberikan kau hidup di dalam janin, di dalam perut ilahinya, di dalam rahim ilahinya, kau tercipta oleh Tuhan, oleh rahim ilahinya. Makanya dikatakan barang siapa yang dipimpin oleh roh akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mama bujang inam tai anjing. Udah. Berarti ada persetubuhan tubuhan gitu. Mana sih Luga? Mana dia itu? Silakan, Jospen. Silakan Jos. Bentar. Ya, jadi gini, dikit lagi ya, karena panjang tadi si Lubang. Jadi gini. Tadi pertanyaanku Gereja Katolik lah yang menghilangkan Roh Kudus sebagai ibu surgawi, mengganti ibu surgawi ini menjadi ibu neraka. Siapa ibu neraka? Ibu neraka adalah Maria Marguela yang berada di lautan Pasifik. Di Wahyu pasal 18 dikatakan perempuan dari ibu segala pelacur di bumi.
Dialah yang mengganti ini, dia menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik, makanya orang Katolik nyembah Maria. Nah, orang Katolik ini menciptakan doktrin Tritunggal, menghilangkan Roh Kudus Ibu. Nah, si Advent anjing gila ini mewarisi doktrin Tritunggalnya Katolik dengan Protestan. Betul nggak Protestan? Kau kan mewarisi ini kan dari Tertullianus anjing gila kan, monyet, tai. Betul nggak, Bodat? Gemas sekali aku ngeliat manusia tai ini. Kitabnya di 1 Yohanes 5 ayat 7 tentang Tritunggal, Luga. Tetap dari Tritunggal itu dari Katolik, 3 pribadi 1 hakikat. Yang benar sebenarnya 3 Tuhan 1 keluarga. Tetapi si Tertullianus anjing gila yang kau sedot pantatnya, itu yang kau sembah, Katolik bujang. Juga berarti ada persetubuhan di surga gitu. Ada, monyet. Kenapa kau ketawa? Mana bisa dipercaya nabi kayak gini? Mana ada di surga? Lo kan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah Bapa aja laki-laki, Yesus aja laki-laki, berarti sama dong, tai. Emang kau pernah lihat di surga kayak gitu? Memang saya tidak pernah melihat, Dalam tapi kan imajinasinya Alkitab kan tuh. mengajarkan Allah Bapa aja laki-laki. Aduh. Luga di neraka kamu lihat siapa aja? Kamu lihat ada siapa aja di neraka Nabi Luga? Ketua dari Protestan si Bom Bom, dan ketua debater Protestan si Ebis sama RK. Ketua debater Si Luga ini mah buat debater lucu-lucuan aja teman-teman. Katolik. Dia kayak Bodong gitu. kau. Lama-lama dia nih. Kata-katanya di agama sebelah juga ada ya. Susah kau diajarin. Kalau dibilang Roh Kudus memberikan hidup, bukankah Roh Kudus itu adalah sang pemberi hidup? Kau pun lahir dari perut perempuan anjing gila, bujang. Hai, memang kau. Udah, aku turun dulu ya. Kerjaan lagi banyak. Ya turun. Set, Silakan, kau Jos, turun, kau naik sih set. Silakan Jos. Baik. Jadi saya ingin bantah yang dibilang si Luga ya, bahwa Advent mewarisi Tertullianus dengan Konsili Nicea. Tidak. Advent menolak perintis gereja Advent dulu ya, menolak Trinitas, Tritunggal dan Konsili Nicea. Makanya para pendiri gereja Advent mula-mula termasuk Ellen G. White itu disebut bidat karena menolak Tritunggal dan Trinitas. Nah, kenapa menolak Trinitas? Karena seperti saya bilang tadi, bahwa di dalam bahwa pendiri gereja Advent mula-mula menafsirkan Roh Kudus itu adalah hakikat kealahan itu. Makanya bukan oknum ketiga keilahian. Maka seperti yang dituliskan oleh Yohanes 7 ayat 38, aliran-aliran air hidup. Itu berupa aliran. Kalau menurut Yohanes 20 ayat 22 itu hembusan. Kalau menurut Yohanes 4 ayat 14 itu dipancarkan. Kemudian menurut Kisah Para Rasul 2 itu dicurahkan. Kemudian menurut Yohanes kemudian menurut Yoel 2 ayat 18 itu seperti pencurahan air hujan. Jadi Roh Kudus itu Sebentar. Intinya Anda menolak Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal. Turun nggak Iya. juga turun. Hah? Betul. Oh, enggak Iya. melihat menolak Roh Kudus itu Tuhan, bukan Tuhan. Bukan. Oh, bukan diri. Oh, jadi Roh Jadi Kudus tadi bukan Tritunggal. bukan Tritunggal. Kami menolak. Oke, Saya menolak coba buka Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Baik. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu udah pernah diperdebatkan di sini di Komal ini, udah sering itu diperdebatkan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Salah satunya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Baik. Apa isinya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang 3 bersaksi di surga, kan ada Bapa, Firman, baru Roh Kudus. Itu gimana itu? Ya. Baik. Itu kan jelas Tritunggal Baik. konsepnya. Ya, baik. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu ada dalam tanda kurung. Terjemahan baru LAI membuatnya itu dalam tanda kurung. Artinya apa? Itu ayat sisipan. Ayat yang disisipkan tahun 1000 lembaran Martin Luther.
Jadi itu bukan ayat asli, original text. Makanya banyak sarjana Alkitab mengizinkan, termasuk para pendeta, kalau Anda sekolah teologi ya, sering mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah koma Johannem ya, artinya ayat sisipan, ayat-ayat palsu. Itu ayat palsu. Nah, kenapa ini ayat palsu? Karena dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu tidak pernah ada tertulis tentang Tritunggal. Dan untuk mendukung ayat Tritunggal dan untuk mendukung doktrin Tritunggal, maka disipkanlah 1 Yohanes 5 ayat 7 untuk menyatakan ada ayat yang menyatakan Tritunggal. Padahal dalam teks aslinya, baik Bizantium, baik Alexandria, sampai tahun 1517, itu tidak ada ayat yang menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu jawaban saya. Silakan. Memang berdasarkan ayat barusan dan dukungan ayat-ayat tadi yang saya bacakan tadi, bahwa Roh Kudus itu kalau menurut ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ya, yang ayat saya bacakan tadi dalam Yohanes 5, Yohanes 20, Joel 2, itu Roh Kudus itu bukan suatu oknum keilahian, bukan oknum ketiga dalam keilahian Tritunggal, tapi itu adalah hakikat keilahian itu sendiri yang dipancarkan. Karena ingat, Allah itu roh, Bapa itu roh, Yesus itu adalah roh. Mengapa ada Roh Kudus? Padahal kedua-duanya ini adalah roh. Yang kedua-duanya ini adalah roh, makanya dua-dua ini adalah Roh Kudus. Artinya Allah itu diam dulu kau Pak Dede, diam dulu kau, enggak, nanti selesai aku bicara. Jangan dulu kau potong. Enggak ada ilmumu. Kau yang ada ilmu. Mana pula manusia roh? Sebentar. Manusia roh, Tuhan roh. Ada berapa roh? Diam dulu Pak Dede. Kenapa diam? Memang. Dia nanti kau bicara. Nah, sebentar ya. Nggak masuk akal aja. Manusia roh. Hentikan aja dulu si baik. Tadi diam dulu. Udahlah, makasih lah kalau gitu. Oke, baik. Jadi tadi kan si Luga ini kan selalu menggunakan istilahnya, maaf kata, modal bacot. Mirip si Robin ini. Dia modal bacot. Tadi saya menggunakan argumentasi berdasarkan dalil-dalil kitab suci. Jadi berdasarkan dalil-dalil kitab suci, Roh Kudus itu bukanlah oknum ketiga keilahian, tetapi dia adalah bagian dari dalam diri Allah itu sendiri. Seperti dalam 1 Korintus sebentar ya, terakhir ini, sabar ya. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan begini, dari ayat 10 saya bacakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Paulus menuliskan bahwa roh Allah itu ada di dalam diri Allah itu, sama seperti roh manusia ada di dalam diri manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ingat kalau dibilang Allah itu adalah roh, Allah itu adalah roh, itu salah sekali. Kenapa? Karena ketika dikatakan Allah itu adalah roh, itu sama dengan manusia, bahkan hewan ada rohnya. Nah, apakah hewan dengan Tuhan itu sama memiliki roh? Itu komparasinya kalau kau mengatakan Allah itu adalah roh. Nggak pernah ada yang mengatakan dalam Torah bahwa Tuhan itu adalah roh, nggak ada. Kan dia yang menciptakan roh. Lanjut. Di dalam sebentar. Boleh saya bicara? Bang Zuma kayaknya bukan. Lanjut. Host belum jawab. Oke, baik. Di dalam Mazmur 139 ya. Dalam Mazmur 139 ayat 7 dikatakan begini. Mazmur 139 ayat 7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?
Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, jadi roh itu adalah maha hadirnya Tuhan, ya, kemahadirannya Tuhan. Walaupun Tuhan ada di satu tempat tertentu, ya, itu jawaban saya. Melengkapi jawaban. Satu tempat tertentu, Tuhan ada di mana? Kalau kau katakan Tuhan ada di satu tempat tertentu, bahkan Ya, Tuhan itu nggak masa ada di satu tempat, di mana dia? Berarti dia nggak maha hadir dong kalau dia berada di satu tempat. rohnya itulah yang membuat dia mahadir. Terus sebentar, jangan dulu Enggak, potong. kayak Ini gini. terakhir. Sabar dulu, binatang Ada. punya roh nggak? Hah? Ada, Ada manusia ada rohnya nggak? ada, Tuhan ada rohnya nggak? ada. Berarti sama dong mereka bertiga ada rohnya. Perbedaannya saya terangkan. Baik. Lanjut Aki. Saya terangkan sebentar. Saya terangkan dulu Yosef, sebentar. Perbedaannya adalah begini Yosef. Ya, kalau manusia, roh manusia, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa mahadir. Tetapi rohnya Tuhan itu mahadir. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 6 dikatakan, kemana aku harus kemana aku lari dari hadapanmu? Rohmu itu mengikuti aku. Kemudian terakhir, mengapa saya bilang ada dalam satu tempat? Dalam Daniel 7 ayat 9 dikatakan begini, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kemudian di ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi ini adalah dasar saya mengatakan bahwa Allah itu ada dalam satu posisi tertentu. Oke, mohon izin teman-teman semuanya. Menarik ya ketika kita berbicara roh, di mana saudara Kristen mendudukkan perkara hakikat substansi Tuhan mereka menurut pandangan kekristenan itu adalah ruh. Saya ingin menyampaikan begini. Pencipta langit dan bumi, salah satu kebesarannya adalah ruh yang Tuhan tanamkan dalam tubuh, yang dengan ruh itu manusia dicipta dengan mampu merasakan segala rasa dan cita. Jadi ruh menjadi penggerak eksistensi manusia kita ini. Jadi ruh itu adalah substansi yang terdalam yang menggerakkan segenap daya yang ada pada diri makhluk. Apapun itu yang ada ruh padanya. Oleh karena itu, ruh ini adalah energi ketuhanan sebagai bentuk kebesaran Tuhan dalam setiap diri makhluk, khususnya manusia. Jadi karena ruh ini berasal dari pencipta langit dan bumi, jadi dia seibarat seperti aliran listrik yang berasal dari gardu PLN. Ruh adalah kehendak pencipta yang berada pada diri manusia. Ia tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia, dan dia kemudian tidak bisa ditangkap dengan daya sebagaimana kita menangkap media seperti bentuk benda atau kita melihat sesuatu bentuk makhluk. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah makhluk imaterial. Nah, sehingga manusia harus memahami itu berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam kitab yang dianggap suci, baik Yudaism, Islam maupun Kristen, tentang ruh. Jadi ketika seorang nabi mengatakan ruh Tuhan atau ruh Elohim, itu tergantung konteks. Bisa jadi ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat, bisa jadi yang dimaksud di situ adalah makhluk yang digunakan untuk menghidupkan manusia. Bisa juga ruh yang dimaksud di situ adalah kitab suci.
tergantung konteks. Parahnya di Kristen, maaf, karena ketika Yesus mengatakan Tuhan itu roh, saudara kami Kristen menganggap bahwa Tuhan roh itu maksudnya makhluk roh, yaitu makhluk imaterial. Tetapi ketika dimaknai secara konteks, Tuhan itu adalah roh, artinya Tuhan itu maha goib. Itu maksudnya tuh, karena roh itu goib. Tapi ketika berujuk kepada Tuhan, berarti itu esensi yang bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Contoh, Ruh Elohim melayang-layang di atas samudra. Artinya bukan Tuhan di situ, tetapi makhluk. Entah itu berupa angin, udara, atau malaikat. Nah, sedangkan kita kasih contoh di dalam Yohanes 3 misalnya ya, nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Cerminan yang muncul di sini, rohnya itu apa? Seperti tadi yang saya katakan, bahwa aliran listrik itu sama seperti aliran yang muncul di rumah kita tiba-tiba oleh suplai dari gardu PLN. Aliran listrik yang menyalakan lampu di rumah, balon lampu, itu bukan mesin yang ada dari PLN bergerak, tidak. Siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan menyiarkan rohnya. Saudara kita Yudaism, contoh misalnya di Bilangan 11 dikatakan begini, data nomor 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Nabi Musa, dan roh yang diambil daripada Nabi Musa itu ditaruh ke atas 70 tua-tua. Ketika roh yang dari Musa itu berada pada 70 tua-tua, maka kepenuhanlah ke 70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Coba nomor 29 dari Bilangan 11. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Roh Tuhan datang kepada seseorang, menjadikan seseorang itu menjadi nabi. Satu data lagi, di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu, dengan roh yang engkau miliki, engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi-nabi Tuhan ini adalah roh Tuhan. Tetapi mereka tidak menghiraukan nabi-nabi tersebut, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa negeri yang ada. Nah, artinya bahwa ketika roh Tuhan hingga pada seseorang, orang itu bisa jadi nabi. Apakah nabi ini menjadi Tuhan? Tidak. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, apakah itu roh dari Tuhan atau roh dari setan? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Tuh, berbicara mengenai roh setan berarti nabi palsu. Berbicara mengenai roh Tuhan berarti nabi asli. Salahnya Kristen ketika berbicara mengenai roh itu sesuatu yang sakral, yang identik dengan Tuhan. Celakanya, maaf. Iblis itu roh. Kalau Tuhannya Kristen juga roh. Unsur pembedanya apa? Sama-sama dari roh. Iblis roh, Tuhannya Kristen juga roh. Pembedanya apa? Dikatakan nanti, oh pembedanya karena dia jahat. Lalu yang menghambiskan Sodom Gomora siapa? Yang melakukan pembantaian, memerintahkan pembantaian siapa? Berarti dia itu iblis. Nah, inilah sehingga muncul ada sekte di tengah-tengah Kristen. Ketika Tuhan marah, Tuhan memberi hukuman, dibilang iblis. Ada kan? Dibilangnya itu Yotevave itu adalah, maaf, Marsion bang. Marsion itu yang menganggap seperti itu. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kesalahan fatal yang dianut oleh saudara-saudara kami Kristen, menganggap pencipta langit dan bumi itu roh, sedangkan roh itu adalah makhluk ciptaan. Demikian dari saya, silakan.
Nah, tadi kakak kan bilang bahwa Tuhannya Kristen itu roh dan Ya nih. iblis Boleh saya, adalah roh. sebentar dulu. Boleh saya tanggapi dulu sebentar. Boleh saya Ini aku tanggapi? sedikit aja ini kak. Jadi Aku sedikit ya. Allah itu adalah Allah itu sendiri itu kan Roh Kudus adalah bagian dari Allah adalah bagian dari Allah. Dia adalah sang pencipta yang kekal, tidak berawal dan tidak berkesudahan. Jadi Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Kasih dan sepenuhnya baik. Sedangkan iblis itu awalnya adalah makhluk ciptaan Allah, seorang malaikat yang kedudukannya tinggi namun jatuh dalam dosa akibat kesombongan karena ingin menyamai Allah, lalu memberontak dan dibuang ke bumi. Jadi sifatnya terbatas, bukan makhluk yang maha tahu atau maha hadir seperti Allah, penuh kebohongan, penuh kebencian dan jahat. Jadi bisa dibedakan seperti itu, kayak bukan roh, misal roh sama-sama roh gitu. Makasih, silakan. Baik, coba Anda layangkan pandangan saudara di dalam pengakuan Yesus Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan dong. Coba dicatat ulang itu. Melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Oh, bukan Tuhan dia. Masih ada otoritas tertinggi di atasnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kesalahan fatal yang dianut Kristen karena mereka mengajarkan ajaran Helenisme. Coba saya buktikan ya. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Apakah ini wujud Tuhan? Bukan. Ini ajaran Helenisme, penyembahan terhadap dewa-dewa. Sedangkan Romawi Yunani jauh sebelum Katolik itu mereka sudah mengajarkan penyembahan terhadap roh-roh. Terjadi sinkretisme antara ajaran Judaism dengan ajaran politeisme. Lahirlah Katolik. Katolik diprotes, lahirlah Protestan. Anak-anaknya muncul Pantekosta, Advent dan seterusnya. Nah, ini harus disadari nih. Tidak ada yang pernah diutus di atas yang menjelaskan dan menguraikan bahwa Tuhan langit dan bumi itu adalah roh. Ingat, roh itu adalah makhluk. Kita masih melihat dan masih mendapatkan kitabnya saudara Judaism yang dipakai oleh saudara kami Kristen. Coba kita lihat di Kejadian 6 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab mereka adalah daging dan hidup hanya 120 tahun saja. Rohku, roh Tuhan dong. Belum Ayub 27 nomor 3. Roh Kudus, roh Elohim berada pada lubang hidung Ayub. Apakah Anda ingin mengartikan bahwa Tuhan ada di lubang hidung Nabi Ayub? Enggak kan? Jadi roh Tuhan artinya roh ciptaan Tuhan yang dititipkan pada malaikat, pada iblis, pada manusia, pada hewan. Kesalahan fatal sekali lagi, saudara kami Kristen menyamakan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita dengan roh yang adalah makhluk. Demikian. Betul sekali. Boleh saya dulu, boleh saya tanggapi? Ya, baik saya. Baca. Saya tanggapi dulu ya. Saya 90% setuju dengan apa yang dibilang oleh Bang Zuma. Memang itu penjelasannya. Cuman ada satu yang kurangnya ya, yang saya mau koreksi. Di dalam tradisi kekristenan, roh itu ya, kalau menurut ini, tolong diperbesar sedikit Arif sebentar saya ini nih di apa dalam tolong dulu Arif biar saya kasih dalilnya. Kalau di sini ya di Arif Ustaz. Ya, bacakan dulu, bacakan, nggak apa-apa. Itu diingetin Pak Ustadz, dia mau baca ya. Saya mau bacakan itunya. Nah, baik. Saya setuju 90% dengan pendapat Bang Zuma ya. Tetapi ada satu yang saya kurang setuju. Dalam tradisi kekristenan, roh itu adalah spirit
atau roh ya, betul-betul roh, ada angin, ada nafas. Nah, jadi kalau yang dibilang Mas Juma itu betul, tetapi kalau dibilang semua roh itu diciptakan, tidak. Di dalam diri Tuhan itu, roh itu tidak diciptakan, tetapi yang diciptakan itu adalah roh yang ada dalam diri manusia dan roh yang ada di dalam malaikat. Inilah ayatnya dalam Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi 90% apa yang terangkan oleh Bang Zuma, saya 100% setuju. Terima kasih. Dicipta oleh pencipta itu milik pencipta. Rohku, manusiaku, bumiku, alamku, matahariku, matahari Tuhan, bumi Tuhan, langit Tuhan, malaikat Tuhan, nabi Tuhan, roh Tuhan, itu benda atau makhluk ciptaan yang bersandar atau disandarkan kepada Tuhan. Satu hal yang perlu saudara pahami, kita ini manusia yang perlu mempelajari, mengkaji, sekaligus menyadari entitas ruh dalam diri kita. Disitulah kemudian terdapat kebesaran kekuasaan Tuhan yang tak terbendung oleh semesta. Dalam tubuh kita ini, tubuh manusia kita ini, itu terdapat kebesaran Tuhan. Mengenai tubuh, bukan dengan akal. Dan dengan akal, kita tidak bisa mengenal ruh, melainkan dengan pendekatan ilahiyah, pendekatan ketuhanan. Jadi memahami kehadirannya, yaitu kehadiran Tuhan, itu melalui nalar ketuhanan itu sendiri. Kenapa? Nalar ketuhanan yang dititipkan manusia dalam akal itu bisa mencerminkan pengetahuan kita tentang ruh. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam tubuh kita sebagai manusia terdapat entitas ruh sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri kita sendiri. Catat itu. Ruh yang tidak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun, itu bisa kita rasakan. Kenapa? Sebab, ceritain gini, kita ini punya jiwa. Walaupun jiwa kita ini menderita gila, ingat, roh tidak pernah mengalami kegilaan. Kenapa bisa demikian? Karena roh itu sendiri adalah, catat, simbol eksistensi Tuhan yang menciptakan roh itu sendiri. Lampu yang menyala di rumah itu adalah simbol eksistensi keberadaan adanya mesin yang ada di gardu PLN. Akan tetapi apakah aliran listrik yang ada di rumah itu adalah atau mesin itu sendiri? Bukan. Kita berbicara unsur yang ada di luar Tuhan, itu makhluk namanya. Sedangkan yang menjadi sumber itu Khalik. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa 90% kebenaran, 10%-nya itu kemana? Doktrin doang. Doktrin. Kenapa saya katakan doktrin? Ingat, 2 Samuel 7:22, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Kalau tidak serupa, jangan diserupakan dengan roh. Kalau tidak serupa, jangan diserupakan dengan manusia. Jangan diserupakan dengan burung merpati. Itu zalim. Itu membuat kerusakan di atas muka bumi. Jika Anda sedang menyamakan atau menyetarakan atau menyelaraskan sang Khalik dengan makhluk. Roh itu makhluk yang menyangkalnya hanya karena doktrin dan dogma. Dalil tidak membenarkan itu. Sebab Tuhan kita bukanlah makhluk. Di luar Tuhan, makhluk. Ketika Tuhan sudah mencatat, memberikan kemudian pengetahuan melalui para nabi, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Esensi yang diceritakan Tuhan di situ adalah esensi makhluk. Rohku yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Sebab kenapa? Semua dimensi yang terlihat ataupun yang tak terlihat
dimensi itu adalah dimensi ketiadaan. Yang ada hanya satu, yaitu Khalik. Dialah sumber sesuatu yang ada. Oleh karena itu, ketika Anda menyamakan antara roh dengan sang sumber, kelirunya itu apa? Seibarat Anda mengatakan bola lampu yang ada di rumah itu adalah mesin gardu di PLN. Semoga Anda paham. Sekali lagi saya katakan, kesalahan fatal saudara kami Kristen mendudukkan sang Khalik yang maha suci, maha tinggi dengan serendah-rendahnya dengan mengatakan Tuhan itu adalah roh. Apapun alasannya, roh adalah makhluk, titik. Dan Khalik itu bukan roh, dan roh itu bukan Khalik. Catat itu, dan nanti cari alasan-alasan rasional yang bisa Anda terima berdasarkan Bible Anda sendiri. Demikian. Oke, mantap. Jadi pertanyaan saya begini, Bang Zuma. Apakah Allah yang meniupkan roh itu, yang ditiupkan itu makhluk? Nah, kau jawab dulu itu. Yes, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu makhluk. Tidak mungkin yang keluar dari makhluk itu atau Tuhan itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Makanya dikatakan berarti sini gantian. Berarti waktu Allah meniupkan roh kepada Maryam, dia meniupkan makhluk, begitu? Yes. Nah, oh gitu, baru tahu saya ini. Oke, teman-teman ya, ini perkataan Bang Zuma. Kalau ada di dalam Quran itu Allah meniupkan rohnya kepada Maryam, berarti kata Bang Zuma yang ditiupkan itu makhluk, ya? Memang benar ya, Bang Zuma? Iya, memang. Di mana dalilnya bahwa di mana dalilnya dalam Al-Qur'an yang ditiupkan itu adalah makhluk? Coba tunjukkan kepada saya. Inna mathala Isa kamathali Adam. Tunjukkan jelas kepada saya. Kenapa saya harus kepada mengikuti saya yang ditiupkan itu makhluk gitu loh, tertulis sesuai dengan dalil. Baik. Gitu loh. Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Semisal penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini ngarang aja ini. Isa ciptaan, berarti dia makhluk. Makhluknya mana tertulis bahwa yang kenapa harus mengikuti kebodohan Anda? Kenapa harus mengikuti kebodohan Anda? Orang-orang paham, dengar. Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran hanya sampai padanya. Tidak ada dia membacakan. Dengar. Yang sampai pada Quran itu hanya orang yang berakal sehat. Orang yang berakal, ketika saya baca dalil, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, selesai, udah final. Semisal penciptaan Isa alaihi salam sama seperti penciptaan Adam, makhluk, penciptaan makhluk, yang dicipta makhluk, tamat. Tapi ini Al-Quran, yang sampai kepada Al-Quran hanya orang yang berakal. Anda kafir, Anda Kristen, maaf, Bible aja nggak sampai, apalagi Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa sampai ke Al-Quran hanyalah orang yang memiliki nalar akal sehat, yang sampai kepada level Al-Quran itu sendiri. Yang kita bahas, yang Anda pertanyakan adalah kalimat Tuhan, bukan kalimat manusia. Maka untuk memahami kalimat Tuhan dibutuhkan IQ yang tinggi. Berbeda kalau kalimat manusia yang ada di lembaga Bible. Anda dijelaskan Maria melahirkan manusia, tapi apa yang terjadi? Anda menganggap Maria melahirkan pencipta. Salahkan saya. Islam itu seibarat Anda anak TK yang sedang bertanya tentang komponen kapal selam. Penanya adalah Anda, penjawab adalah saya. Begitu saya menjelaskan tentang komponen kapal selam, Anda tertawa-tawa. Apa sih itu? Enggak gitu dong. Mana dalilnya? Mana? Nah, itulah yang saya gambarkan, yang bisa sampai ke Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Karena Al-Quran 98% ajakannya adalah berakal. Bukan menghayal, bukan cerita-cerita dongeng yang diceritakan di dalam Quran, tapi mengajak manusia untuk menggunakan akal sehat. Demikian. Silakan.
mau menjawab ya, Bang Zuma. Begini, di kami ya, kami tidak menggunakan akal dulu. Tetapi Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang berdasarkan teks-teks perkataan Kristus itu yang menjadi dasar iman kami, bukan akal kami. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini ya, Yohanes 3 ayat 18. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, kemudian di ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak bersaksi, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dan kamu tentang hal surgawi? Jadi karena akal kita berada di dalam dunia, dilingkupi dalam lingkungan duniawi, hal-hal yang duniawi, kita pun berpikir seperti apa yang ada dalam pikiran duniawi. Tetapi karena Kristus datang dari surga, Dia memberikan wawasan surgawi. Jadi kami tidak mengandalkan akal budi kami, tapi kami berdasarkan akal budi perkataan-perkataan Kristus. Makanya kami tidak mengandalkan akal budi kami untuk dasar iman kami. Kami lebih mengutamakan firman Tuhan daripada akal budi kami. Kemudian makanya kami percaya firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Kami berdasarkan teks itu, bukan berdasarkan akal budi kami. Walaupun akal budi tidak sanggup menerima bagaimana mungkin firman menjadi manusia. Tetapi karena firman itu mengatakan seperti itu, karena teks Alkitab mengatakan seperti itu, maka kami menerima itu sebagai sesuatu yang logis, ya, sesuatu yang logis. Kemudian saya lanjutkan ya di sini. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita nggak boleh menyandarkan pengertian kita berdasarkan pikiran kita sendiri. Kemudian dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi betapa tingginya rancangan Tuhan tentang hal-hal surgawi. Jadi karena hal surgawi itu lebih tinggi, maka kami nggak sanggup menerimanya. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini menjadi daging untuk menyatakan apa itu kehendak Bapa di surga. Makanya Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu harus didasarkan pada teks-teks Alkitab, bukan pada teks-teks akal, logika, filsafat manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Baik, mohon izin yang lain. Jadi buat apalah kita berdiskusi? Buat apalah Kristen ini sekolah? Tidak mesti harusnya saudara-saudara kami Kristen sekolah, kuliah. Tidak perlu. Kenapa? Karena dasar pijakannya adalah apa yang tertulis di dalam Bible. Akal belakangan muncul. Sedangkan konsep yang benar adalah akal itu makhluk materi Tuhan yang ditanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal adalah merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Akal manusia mengikat kita sebagai makhluk, sebagai pemimpin dalam realitas kita sebagai hamba Tuhan, menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah, dinamis. Akal ini kadang statis bagi orang-orang yang tidak menciptakan kebenaran-kebenaran itu sendiri berdasarkan kitab suci. Jadi akal menjadi sarana yang membangun peradaban manusia yang kita tahu, sekaligus menciptakan proses tatanan struktur budaya di mana kita manusia itu mampu kemudian menilai dan mencerminkan adanya norma, adat istiadat, adab, dan kemudian budaya yang ada. Itu karena akal. Akal ini cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara makhluk Tuhan. Mana yang binatang, mana yang tumbuhan,
mana yang manusia pemimpin. Manusia yang berakal konsep, sehingga niatan Tuhan untuk menjadikan bumi terpimpin itu bisa dipimpin oleh makhluk yang bernama Adam alaihissalam dengan keturunannya. Kenapa? Karena dengan akal yang ditanamkan Tuhan kepada Adam dan keturunannya, manusia mampu mengembangkan kemudian beragam konsep, juga menampilkan simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Jadi salah ketika Anda mengatakan dalam agama Anda lebih mengedepankan apa yang tertulis di dalam Bible. Sebab Bible selalu melakukan hal-hal yang unik. Unik dalam arti kata apa? Mengatakan dirinya sebagai firman Tuhan, tapi manusia mampu kemudian merevisi, mengoreksi, merevisi, dan mengoreksi. Oleh karena itu, ketika berbicara akal, akal juga terus mencari kebenaran-kebenaran baru. Mengajak kita manusia melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai manusia. Jadi kalau benda materi yang Tuhan titipkan pada diri manusia tidak dijadikan alat untuk digunakan mencari kebenaran absolut, berarti Tuhan itu gagal. Kenapa? Tuhan memberikan akal sebagai cahaya yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Lalu Tuhan memberikan manual book di mana antara akal sebagai cerminan kemuliaan manusia sebagai makhluk pemimpin dengan manual booknya itu tidak connect. Harusnya jika sebuah kitab itu berasal dari Tuhan yang Maha Tahu, yang telah menciptakan akal dengan kerangka-kerangka kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia itu, maka sejatinya buku ini yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri tidak bertentangan dengan daya akal. Yang saya temukan hari demi hari adalah saudara kami Kristen memang betul Bible larinya ke kanan, akalnya larinya ke kiri. Akal larinya ke atas, Bible larinya ke bawah. Sehingga mau tidak mau orang Kristen harus mengatakan akal itu nomor 3. Yang benar adalah catatan-catatan yang muncul di dalam kitab yang kami anggap suci. Dan yang kedua adalah iman. Itu yang utama, akal belakangan. Catatan dulu, lalu kami imani, habis itu akal. Ketika iman kami bertolak belakang dengan akal, akal harus tunduk. Lalu buat apa kita berdebat? Buat apa kita berdiskusi? Kalau ternyata iman Kristen itu tidak berlandaskan akal, sementara umat Islam begitu tampil di podium, yang diutamakan adalah akal. Kristen ketika tampil yang diutamakan adalah iman. Seibarat saya sedang menjelaskan ketika saya menunjukkan gambar sebuah HP, saya mengatakan itu HP, saudara Kristen mengatakan itu sepatu. Kira-kira yang benar yang mana? Yang berdasarkan iman atau yang berdasarkan akal? Kalau Anda mengatakan berdasarkan iman, berarti Tuhan Anda gagal menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang sinkron dengan akal manusia itu sendiri. Bukankah akal ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia? Bukankah akal ini adalah makhluk terindah yang Tuhan ciptakan untuk kita manusia? Dan akal ini adalah serpihan dari kemahatauan Tuhan yang kemudian Tuhan biaskan kepada diri kita manusia. Sebagaimana biji mata kita ini adalah serpihan dari kemahamelihatan Tuhan yang Tuhan tanamkan pada bola mata kita, pada pupil kita. Di mana kuping kita ini adalah serpihan dari kemahamendengarnya Tuhan terhadap dirinya, terhadap makhluknya, terhadap kita manusia. Dan dimensi akal, dimensi mata, dimensi kuping melibatkan semua unsur ini sehingga kita mengetahui apa yang disebut ilmu pengetahuan. Lalu kalau sabar sedikit lagi. Lalu kalau ternyata manual book yang berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui tidak sinkron dengan akal, saya curiga Tuhan Anda bukan Tuhan, atau kitab Anda bukan kitab suci, atau dua-duanya bukan kitab suci dari Tuhan dan bukan Tuhan yang memfirmankan itu. Sesat, binasalah kalau itu yang benar. Kalau itu yang terjadi, kalau sampai itu betul, ternyata Tuhan Anda bukan Tuhan dan kitab suci Anda bukan firman Tuhan, maka celakalah saudara. Bang Juma, jadi ya silakan. Itu kontradiktif dengan akal. Dogma itu sejatinya harus sinkron dengan akal. Ingat Bung, ingat. Akal bersumber dari pabrik.
Firman Tuhan berasal dari pabrik. Pabrik yang sama. Tidak mungkin satu pabrik mengeluarkan mobil manual, lalu kemudian pabrik yang sama mengeluarkan catatan-catatan tentang mobil itu, tapi isinya adalah cara proses produksi yang menceritakan tentang kulkas. Tidak mungkin. Ketika pabrik itu adalah pabrik yang handal, dia keluarkan mobil manual, mobil matic, maka buku panduannya juga harus sesuai dengan komponen mobil tersebut. Tidak bisa tidak. Yang terjadi di Anda adalah Tuhan menciptakan akal Anda sebagai serpihan pengetahuan, tetapi Tuhan yang sama memberikan buku manual yang bertolak belakang dengan akal Anda. Pertanyaannya muncul, Tuhan Anda gila? Tuhan Anda tidak maha tahu? Atau Anda yang salah menuhankan Tuhan? Oke Bang Juma, jadi dogma. Gimana? Bukankah sebentar Bang Juspen. Bukankah semua agama identik dengan dogma? Dogmatis? Yes, dogma yang ada di Islam. Dengarkan. Qul huwallahu ahad. Dogma yang ada, doktrin yang ada. Wahai seluruh manusia, percaya, imani, yakinin Tuhan itu satu. Sekarang permasalahannya adalah, doktrin ini bertentangan dengan akal nggak? Tidak. Sekarang kalau dikatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, doktrin ini bertentangan dengan akal nggak? Ya, itu lari ke dogma itu Bang Juma. Saya tanya, dogma Anda itu bertentangan dengan akal nggak? Sabar. Oke, silakan Bang Juspen. Dogma ini bertentangan nggak? Jauh dulu, Saudara Giri. Bertentangan. Sekarang dimensi serpihan cahaya Tuhan yang tepatnya difungsikan ada pada kepala Islam atau kepala Kristen? 3 pribadi atau 1 pribadi? 1 hakikat atau 3 hakikat? Satu. Ulangan nama 4, Markus 12:29 itu kan jelas itu. Baik, berarti roh Tuhan sudah bekerja pada diri Anda. Silakan. Baik ya. Saya mau jawab. Betul yang dibilang Bang Zuma itu, bahwa akal itu adalah pabriknya dari Allah. Tapi ingat, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa melihat seberapa besar kemahakuasaannya Allah. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu. Sebentar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kenapa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir? Karena pikiran-pikiran Allah itu jauh, rancangan-rancangan Allah jauh di atas langit sana. Sedangkan manusia tidak dapat menjangkau pikiran-pikiran Allah yang jauh di atas langit sana. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 11 tadi dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hanya Yesus yang dapat melihat wajah Allah. Hanya Yesus yang berasal dari sorga. Musa tidak dapat, Harun tidak dapat, Daud tidak dapat, Petrus pun tidak dapat. Hanya Yesus yang berasal dari sorga, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang bersama-sama dengan Bapa itu menjadi manusia. Itulah makanya dalam Yohanes dikatakan, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Mereka akan menjadi murid Tuhan. Dan siapa yang menjadi murid Tuhan, dia akan datang kepada Yesus. Kemudian, makanya dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan begini. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Karena Yesus datang ke dunia ini dan mengajar umat Kristen, makanya di ayat 16 ditutup. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ketika kita membaca Alkitab,
kita memiliki pikiran Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Baik, Bung. Anda, ya ini doktrin, selayaknya memang nggak perlu didiskusikan. Jadi ceritanya saya hanya menasihati apa yang Anda imani, apa yang Anda percayai. Diterima tidaknya kan pembeda kita, Anda iman, saya akal. Saya ingin mengutip sebuah pernyataan Paulus kepada anak angkatnya di dalam kitab Timotius, tepatnya 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yesus manusia, Anda katakan hanya Yesus yang bisa melihat Tuhan. Gagal itu. Itu sudah gagal. Tapi lagi-lagi maaf, pendekatan untuk memahami 1 Timotius ini bukan akal, tapi iman. Masuk. Anda imani kan? Yesus itu satu-satunya manusia yang kemudian pernah melihat Tuhan. Dasar iman mempercayai itu masuk. Akal menolak. Yang kedua, Anda mengatakan dialah satu-satunya yang telah naik ke surga. Anda melupakan Elia, Henok. Tapi apakah itu adalah sebuah kebenaran? Menurut iman Anda, benar. Menurut akal sehat, salah. Jangan terlalu jauh. Jarak keluar janin dari tubuhnya berupa orok. Saudara kami Kristen, kami tanya, ini yang keluar apa? Pencipta atau ciptaan? Karena iman saudara mengatakan pencipta. Tapi karena akal, maka Anda akan mendengarkan untayan kata-kata dari orang yang berakal mengatakan ini ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, saya katakan kepada saudara, akal kita ini mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sendiri. Kita melihat sekaligus merenungkan hakikat kita sebagai manusia di tengah jagat raya. Mengapa manusia menjadi begitu dimuliakan oleh Tuhan? Mengapa manusia ini begitu diindahkan oleh Tuhan? Karena Tuhan menginginkan alam semesta ini tunduk kepada manusia. Dengan pola apa? Dia titipkan serpihan sifat pada diri kita manusia. Tuhan menaklukkan alam semesta. Serpihannya diberikan kepada makhluknya yang mulia, yaitu manusia, untuk menaklukkan bumi. Jadi kalau Anda mengatakan begini, di dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Itu satu hal. Kalau kami katakan kepada saudara, Tuhan mengatakan baiklah kami, bukan baiklah kita, tapi baiklah kami menciptakan. Artinya ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah memiliki sketsa, Tuhan sudah memiliki bagan, Tuhan sudah memiliki gambar tersendiri terhadap makhluknya yang bernama Adam. Tuhan punya gambar sendiri tentang binatang, Tuhan punya gambar sendiri tentang malaikat, Tuhan punya gambar sendiri tentang Adam. Maka dia mengatakan, baiklah kami menciptakan Adam seturut dengan rupa dan gambar kami. Maksudnya Tuhan sudah merancang tentang Adam itu, lalu kemudian Tuhan ciptakan sesuai dengan cerminan gambaran yang sudah digambarkan. Seibarat arsitek sebelum membuat jembatan, mereka sudah menggambarkan gambar diri sendiri, mereka buat sendiri, rupanya mereka sendiri yang buat dengan jembatan yang akan dia praktikkan untuk dia buat. Maka setelah dia ingin membuatnya, dia mengatakan, baiklah kami membuat jembatan seperti gambar kami dan seperti rupa kami. Bukan berarti gambaran daripada jembatan adalah sama seperti wajah atau bentukan daripada arsitek tersebut. Nah, yang terakhir, satu kesalahan fatal dari sekian banyak kesalahan yang dianut oleh saudara kami Kristen adalah fitnah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, itu adalah fitnah, sekaligus mencerminkan bahwa apa yang diterangkan oleh kitab para nabi, adanya manusia-manusia jahat
Kalau cerminan Al-Quran mengatakan adalah keturunan-keturunan orang yang kerasukan setan. Dan bahkan kalau kita melihat nih, maaf, di dalam Kejadian 3 nomor 15, di situ digambarkan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Jadi kalau hari ini ada manusia yang memfitnah Adam, artinya dia minimal sudah kerasukan iblis. Karena dia memusuhi Adam secara tidak langsung, dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, dengan mengatakan Adam dikutuk oleh Tuhan, dan keturunannya pun dikutuk berdasarkan Roma 5 nomor 12. Maka mereka ini sudah kerasukan setan. Karena sejatinya kalau kita lagi-lagi melakukan pendekatan akal, kita ini harusnya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih sepenuhnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Andai saja beliau tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, andai saja berdasarkan akal sehat, maka kita dan keturunan kita akan hidup seperti kera, tidak tahu baik dan jahat. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga keturunannya tahu baik dan jahat. Dengan demikian, apa yang dicita-citakan kemudian manusia itu bisa diraih. Karena Tuhan sudah mengatakan, hendak menciptakan manusia turun ke bumi, menjadi pemimpin, berkuasa laut, berkuasa darat, berkuasa atas darat, atas udara. Bagaimana dia bisa berkuasa keempat alam ini? Ketiga alam ini, andai saja dia tidak mengetahui baik dan jahat. Jadi saudara, Adam alaihissalam masuk ke dalam apa yang Tuhan sudah skenariokan. Tuhan yang men-setting itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Pengetahuan Tuhan tidak sama dengan pengetahuan manusia. Apa yang Anda lihat di dalam kitab yang Anda katakan suci, itu cerminan daripada apa yang Tuhan lakukan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Tetapi di balik itu semua kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, kita nggak tahu. Jadi skenario menciptakan Adam dengan segenap perangkat yang ada padanya, tahu baik dan jahat. Lalu iblis datang untuk mensuplai keinginan-keinginan yang melanggar perintah Tuhan. Itu bagian daripada struktur penciptaan manusia sebagai makhluk sempurna. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan berdasarkan ada genggam, maka telanjang. Lalu bagaimana dia bisa menaklukkan dunia? Kalau dia telanjang saja tidak sadar, nggak bisa. Coba Anda lihat orang gila yang telanjang sana kemari, bisa dia menaklukkan dunia? Menaklukkan dirinya saja untuk mandi nggak bisa. Bagaimana bisa menaklukkan bumi? Jadi mau tidak mau kita harus tunduk bahwa manusia membutuhkan pengetahuan baik dan jahat. Berterimalah kasihlah kepada Adam, jangan mengutuknya hanya gara-gara ingin Yesus disanjung sebagai pahlawan. Mana tahu nasihat Yesus itu benar kepada Bani Israel. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Mana tahu itu adalah iblis yang datang kemudian memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia agar manusia berterima kasih kepadanya. Aku loh yang menebus dosa kalian, berterima kasih dong padaku, sembahlah dong aku kan Yesus. Padahal di balik itu semua hanya nama Yesus yang dipakai, di belakangnya sebenarnya adalah iblis. Mana tahu? Karena Yesus selama dia mengajar di tengah kaumnya tidak pernah mengajarkan manusia Yudaism untuk menuhankan dirinya. Bahkan dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pola itu sudah berubah di gereja. Yesus adalah Elohim itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa daging. Padahal itu bukan ajaran Yesus. Saya kira demikian teman-teman sekalian, silakan diambil alih. Demikian. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Ini kalau Bang Zuma ada, saya lari ini ya. Ada di sini ada. Oh ya, aku menanggapi narasimu ya Bang, boleh? Boleh, lanjut. Iya, berarti Anda ini bersukaria atas dosa. Berterima kasihlah karena ada makan buah pengetahuan. Ya, itu. Kamu bersukaria karena jatuh ke dalam dosa.
Bahkan di kitabmu pun ketika Adam makan buah kuldi, dia juga diusir kok. Gimana kok Anda jadi bersukaria? Ini logika Anda, makanya kamu mengatakan akal. Iman dulu. Kalau Musa membelah laut masuk akal tidak? Masuk akal? Masuk akal. Masuk. Manusia membelah laut masuk akal. Masuk akal. Coba sabar. Siapa satu orang ya selain Musa yang bisa membelah laut? Oke, baik. Saya orang siapa? Tutup dulu. Tutup. Jadi gini, kamu ambil piring, isi air, lalu tiup. Terbelah enggak air itu? Terbelah. Laut, Musa membelah laut. Sabar. Contoh. Ini yang saya tidak suka kalau Anda yang tampil. Anda itu seperti apa ya? Diam dulu. Ini kita diskusi ilmiah. Anda bertanya tentang Nabi Musa alaihissalam, bukan? Ambil piring, tiup. Terbelah enggak air yang ada di piring tersebut? Terbelah. Ini manusia. Ingat, bukan Nabi Musa yang membelah lautan, tapi hakikat yang maha dahsyat, yang maha perkasa. Amin. Betul. Jadi masuk akal. Sabar. Yang tidak masuk akal, kalau kamu yang kentut, laut terbelah. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang menghendaki, jangankan laut terbelah, alam semesta ini lenyap seketika pun Tuhan pencipta langit dan bumi bisa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal, betul. Masuk akal. Juga, Aki. Itu namanya iman. Akal dan iman. Gimana? Akal dan iman. Makanya di Islam, orang waras itu akal dan imannya tidak bisa terpisah. Tidak sama seperti Anda. Cuman iman itu apa bedanya orang gila? Kenapa orang gila bisa bicara sendiri? Karena dia percaya dia sedang ngomong dengan orang lain, padahal tidak. Sama seperti Anda mengimani Yesus itu Tuhan, padahal tidak. Bedanya dengan orang gila apa? Ayo, nggak ada bedanya. Maka agama yang benar adalah agama yang menyelaraskan antara akal dan iman. Catat itu baik-baik. Tuhan, kenapa tidak masuk akal? Ayo, sama dengan Musa ketika Musa membelah. Kuasa Tuhan apa yang kau maksud? Hah? Kuasa Tuhan turun ke bumi, lahir jadi bayi gitu. Itu bukan kuasa Tuhan. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Paham Tuhan. Aduh, inilah makanya kamu itu bersyukur. Anda turunkan aja ini sampah. Saya lagi tidak sedang ingin menghina. Turun. Kalau saya lagi ingin menghina, pertahankan kau, kutawai kau nanti. Sebentar, seluruh Bang Juma. Indonesia akan terbahak-bahak dibuat. Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tadi kan Bang Juma kan mengutip yang Roma 5 ayat 12 ya. Oke lah, itu kan pernyataan Paulus ya tentang dosa waris ya. Oke, kalau kita mengutip dari Mazmur 51 ayat 7, itu juga berbicara tentang dosa waris, Bang Juma. Gimana? Oke, baik. Anda perhatikan baik-baik di sana. Apakah itu berbicara tentang Mazmur dosa waris? 51 ayat 7, Bang. Iya, maksud saya itu. Coba. Apakah itu berbicara tentang dosa waris? Ini aku baca Bang ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti masih di dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa waris. Salah. Gimana? Coba Anda baca Mazmur 58. Nomor 3. 58 nomor 3 ya Bang ya. Iya. Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan itu. Nomor 3. Iya, Mazmur 58 nomor 3 ya. Iya, itu malah nomor 2 yang Anda baca. Oh. Ini nomor 3 Bang. Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Kalau di TB itu jadinya 2. Kalau yang 3 itu sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya pendusta-pendusta telah sesat. Oke. Ini kan dosa waris ini kan sudah ada di Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan protos evangelion. Ditegaskan juga di Mazmur 55 ayat 7. Terus di Roma 5 ayat 12. Itu gimana tuh Bang Juma?
Tidak ada dosa waris. Anda coba lihat Kejadian 1:28, bagaimana Adam dan keturunannya itu jelas-jelas diberkati oleh Allah. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Allah. Adapun yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya. Di Al-Quran surat Taha ayat 115, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah aku Allah pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan aku tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi Adam alaihissalam lupa. Itu skenario, itu keinginan Tuhan supaya terjadi bahwa bukti kepada para malaikat yang memprotes Allah menciptakan Adam itu sudah terjawab. Kan Adam itu dicipta, malaikat dalam hal ini iblis itu protes, bukankah kami sudah taat, sudah sujud kepadamu, kenapa harus menciptakan lagi manusia untuk di bumi? Bukankah kelak nanti mereka hanya melakukan pertumpahan darah, kerusakan di bumi? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam dengan skenario Allah tadi. Jadi ketika Allah mengatakan jangan kau makan buah ini, tetapi dia makan, itu bukti kesempurnaan ciptaannya. Andai saja Adam tidak tergoda oleh Adam, maka Adam akan binasakan, diganti oleh makhluk lain. Andai saja Adam tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam kehilapan, maka Tuhan akan menggantikan dengan makhluk lain. Gagal Adam, Tuhan gagal menciptakan. Sebab kenapa? Manusia yang turun ke bumi harus memiliki dua dimensi pada dirinya, dua sifat. Apa itu? Sifat jahat dan sifat baik. Untuk bisa kemudian menjadikan bumi ini menjadi bumi yang beradab, menjadi tempat hidup yang layak, maka makhluk yang harus berdiri di bumi ini adalah makhluk yang punya potensi jahat, punya potensi baik. Contoh, bagaimana kita mau bekerja kalau potensi jahat itu tak ada? Tinggallah kita duduk karena tidak ada kepikiran akan lapar. Karena kepikiran akan lapar itu adalah sebuah intrik kejahatan. Tinggallah kita duduk malas-malasan karena tidak akan ada pemikiran untuk bikin rumah. Kenapa? Karena tidak ada pemikiran kita akan sakit karena kena matahari. Kita akan sakit karena kena hujan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada unsur kejahatan. Ingat, Allah itu Maha Pencipta. Dia menciptakan segala-galanya. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan segalanya, termasuk kejahatan. Jadi dengan kejahatan itu dicipta, manusia bisa berkarya menjadi makhluk yang sempurna. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya katakan sekali lagi, Tuhan akan menggantikan dengan ciptaan baru, dengan Adam baru. Kenapa? Karena gagal, produk pertama gagal, dan mustahil Tuhan gagal dalam menciptakan makhluknya. Oleh karena itu, ketika iblis kemudian cemburu kepada Adam, maka mengatakanlah Allah dalam kitab suci Quran, Al-Quran menyatakan jelas bahwa makhluk manusia itu dicipta dalam fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Kenapa sempurna? Karena pada diri manusia lahir dimensi yang mampu membuat makhluk berupa iblis cemburu. Andai saja iblis tidak cemburu kepada Adam, apa yang terjadi? Maka kita hidup di bumi seperti orang gila. Kita mau ngapain? Tidak ada nafsu, tidak ada pembisaan untuk kita melakukan adanya bisikan jahat mengantarkan kita menuju kepada kebaikan. Adanya kebaikan menghantarkan kita kepada kejahatan. Sempurna manusia itu. Malaikat, wow, sempurna nggak? Sempurna. Tapi jauh lebih sempurna manusia. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, gagal. Makanya ada haditsnya, andai saja kalian tidak melakukan dosa
maka aku akan binasakan kalian dan akan menggantikanmu dengan makhluk manusia lainnya. Aku akan ganti dengan kaum lainnya, sebab kamu nggak bisa menjadi pemimpin. Kenapa nggak bisa menjadi pemimpin? Karena kamu nggak bisa berkarya, kamu nggak bisa mencipta. Kenapa kau nggak bisa mencipta? Karena kau seperti kera. Kau punya tangan dua, kau punya kepala, kau punya mata, kau punya kuping, kau punya akal, kau punya semuanya. Tapi kamu tidak bisa mencipta, kamu tidak bisa memproduksi, maka kau tidak bisa melumpuhkan bumi. Adam alaihi salam begitu datang langsung terespon. Didatangi Adam, makanlah. Enggak aku takut sama Tuhanku. Poin pertama. Iblis gagal, datang ke istrinya, makanlah. Aku takut sama Tuhanku. Enggak, justru kalau kau makan, kau akan kekal di Eden ini. Apa yang terjadi? Makan. Maka sungguh sempurnalah Adam dan istrinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Adam datang iblis padanya, makan. Adam tidak ngeh, Adam tidak peduli, Adam cuek, Adam seperti malaikat, didatangi untuk digoda malaikat, diam-diam aja. Didatangi kemudian untuk jangan bersujud kepada Tuhan. Adam malaikat tidak ada rasa untuk meninggalkan perintah itu. Malaikat sejak dicipta sampai hari ini, ketika mereka disuruh sujud, sampai kiamat sujud. Kenapa bisa demikian? Kenapa malaikat bisa sepatu itu? Sementara mereka adalah makhluk yang dahsyat. Kenapa bisa sepatu itu? Karena tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak ada kehendak bebas pada dirinya. Manusia ada kehendak bebas. Bukti wujud kesempurnaan manusia ini jauh di atas makhluk lain. Makanya dia yang ditunjuk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jangan salah. Dengan adanya Adam makan buah pengetahuan, Anda mengatakan itu kegagalan? No. Itulah bentuk manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna, sesempurna-sempurnanya di antara seluruh makhluk. Coba Anda bayangkan, Anda tidak punya keinginan melakukan yang jahat atau kepikiran dijahati di dalam diri Anda. Anda hidup seperti apa itu? Hidup seperti apa Anda ini? Mau kemana bos? Mau ke kantor? Apa yang Anda bikin di kantor? Yang muncul apa? Kalau saya tidak ngantor, anak saya mau sekolah. Gimana mau sekolah? Kalau anak saya tidak sekolah, dia jadi bodoh. Kalau dia bodoh, diteror tetangga. Itu pemikiran jahat nggak? Pemikiran jahat. Maka berterima kasihlah kepada Adam, karena pemikiran jahat muncul di benak Anda, sehingga Anda menjadi manusia yang punya norma, punya adab yang tinggi. Andai tidak, Bang, cuma Tuhan tuh menghendaki manusia juga berbuat jahat. Bukan menghendaki, tetapi kata Quran, wa qulil haqqu min rabbikum, segala kebenaran aku telah tumpahkan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau kepada kebenaran itu silakan, barang siapa yang mau kepada kesalahan itu silakan. Yang mau kepada iman silakan, yang mau kepada kufur silakan. Semua aku serahkan. Kenapa? Karena aku telah mempersenjataimu berupa akal. Sekarang Anda masuk kamar, tutup dari dalam. Siapa yang bisa menahan Anda untuk tidak melakukan maksiat? Ada? Tuhan maha perkasa, Tuhan maha melihat. Tapi Tuhan tidak mengintervensi, bukan? Anda ingin bunuh diri, tak ada yang melihat. Yang ada hanya pisau di tangan Anda. Apakah Tuhan melihat? Tuhan melihat. Mampukah Tuhan mencegah? Mampu Tuhan mencegah. Kenapa Tuhan tidak cegah? Karena Tuhan sudah seluruhnya menyerahkan kepadamu. Oh, ini Bang berbicara tentang free will gitu ya? Yes, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sudah sepantasnya manusia itu selamat karena mereka memperjuangkan keselamatannya, dan sudah sepantasnya sebagian sesat karena mereka tidak beriman. Mereka sudah pantas untuk itu karena mereka tidak melakukan apa yang disebut berpikir, berakal. Makanya Al-Quran selalu mengatakan apa? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenungkan? Apakah engkau tidak melakukan yang disebut riset, penelitian, dan seterusnya? Itulah Quran. Oleh karena itu saudara, saya katakan kepada saudara, tanpa kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan langit dan bumi, kita ini hanya sampah. Seperti itu, silakan teman-teman. Boleh saya dulu jawab? Baik, saya ingin jawab di dalam
di dalam diri Tuhan, tidak ada dosa, tidak ada kecurangan, tidak ada kegelapan. Di mana ayatnya tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah, dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan dalam perencanaan Yesus tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa di dalam diri manusia dan di dalam diri malaikat. Kesempurnaan. Makanya dalam Kejadian 1 ayat terakhir dikatakan Allah melihat ciptanya itu sangat baik. Kemudian dalam 1 Samuel 2 ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Jadi kata kudus dalam bahasa Ibrani artinya terpisah, terasing dari segala sesuatu yang cemar atau berdosa. Jadi Allah berdiri sendiri dalam kesucian yang mutlak. Kemudian dalam Mazmur 92 ayat 15, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ketika Tuhan menciptakan Lucifer, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada di dalamnya itu unsur kecurangan pada saat penciptaan. Kemudian dalam Habakuk 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi Tuhan setitik noda pun tidak ada dalam dirinya untuk mampu melihat dosa. Kemudian Ayub 34 ayat 10, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Jadi tidak ada dalam diri Allah itu perbuatan curang atau membuat sesuatu produk gagal di dalam malaikat dengan di dalam diri manusia itu, Adam dan Hawa. Tetapi mengapa tiba-tiba muncul ada kecurangan di dalam diri Lucifer dan di dalam diri Adam dan Hawa? Yeskiel 28 menuliskannya begini. Di dalam Yeskiel 28 ayat 11, ya, 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Jadi pada waktu Allah menciptakan Lucifer, itu adalah gambar dari kesempurnaannya Allah. Tidak ada sesuatu yang curang di dalamnya. Kemudian ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah. Jadi ditempatkan dalam suatu lingkup yang indah, yang jauh daripada dosa. Tidak ada. Makanya ketika penciptaan Kejadian 1 ayat terakhir dikatakan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kemudian di ayat 14 dikatakan Lucifer itu tempatkan di mana? Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Bayangkan, di gunung kudus Allah artinya jauh daripada dosa. Nggak ada setitik noda pun ada dosa. Kemudian ayat 15. Ini asal mulanya timbul kecurangan dalam diri Lucifer. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi kecurangan itu dikarenakan timbul dari dalam dirinya sendiri, pilihannya. Jadi di dalam diri Allah tidak ada kegelapan, tidak ada kecurangan, tidak ada produk gagal. Yang ada di dalam diri Lucifer itulah muncul kecurangan. Ayat 16. Dan dengan dagangmu yang besar engkau penuh kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Itu asal mulanya. Jadi karena pilihan diri Lucifer itu dan pilihan diri Adam dan Hawa, makanya muncul kecurangan itu. Kecurangan itu tidak muncul dari diri Allah. Allah tidak pernah membuat produk gagal sedikit pun. Terima kasih. Baik, izin teman-teman. Jadi saya ingin mengutip sebuah data pernyataan Yesus di Matius 25:41. Di situ dikatakan begini. Lalu Tuhan berkata kepadanya yang ada di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang telah disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya atau malaikat-malaikatnya. Hotai mazu, artinya Tuhan menyediakan tempat yang sangat terhina, yang sangat buruk, ya, yang itu berupa neraka. Tuhan yang menyediakan itu. Berarti Tuhan menciptakan neraka. Neraka adalah sebuah tempat yang berpotensi mengantar manusia memahami bahwa Tuhan itu punya rasa kejam terhadap orang-orang yang jahat, yang tidak mengindahkan terhadap peringatannya. Nah, saya ulur kembali kepada akar. Begini, Bung, apakah Anda lupa
ketika Tuhan menasehati Adam. Adam, sini nak. Ini bapak mau nasihatin. Apa ayah? Kamu boleh makan semua yang ada di sini. Terus. Tapi yang satu itu jangan kau dekati ya. Kenapa ayah memperingatkan itu? Karena dia melihat pada diri Adam ada potensi. Yang menciptakan potensi siapa? Tuhan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Saya umat Islam mengatakan Tuhanku yang menciptakan iblis. Tuhanku yang menciptakan kejahatan. Tuhanku yang menciptakan segala-galanya. Dan semua itu tunduk kepada Tuhanku. Itulah yang disebut Maha Perkasa. Berbeda dengan Anda. Anda mengatakan iblis tidak diciptakan. Anda mengatakan kejahatan tidak diciptakan. Berarti ada saingan Tuhan. Itu kesalahan fatal yang Anda telah ucapkan, yang Anda lahan fatal. Tuhan itu satu-satunya tertinggi. Semuanya tunduk di bawahnya. Entah itu kejahatan, keburukan, kepesekan, kemancungan, kegedukan, kegemukan, ketinggian, kependekan, semuanya tunduk di bawah Tuhan. Makanya Tuhan Maha Pengasih memberikan aturan, maka ikuti aturan itu. Memang Tuhan itu. Iya, Masya Allah. Silakan Aki, ada yang mau disampaikan? Apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sayangnya terjemahan mereka salah. Di dalam Ulangan 30 dikatakan, Re'na tati lefaneka hayom et hayom fetato fetamapet fetara. Ingatlah aku menghadapkan padamu hari ini kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Saya terjemahnya kayak demikian. Makanya aku yang menciptakan shalom, aku yang menciptakan kejahatan, aku yang menciptakan. Tapi mereka menerjemahkannya, aku yang menerjemahkan nasib malang dan nasib buruk, sehingga mereka tidak mengetahui sistem itu. Ada yang bahwa semua diciptakan oleh Tuhan. Begitu Aki, benar apa yang Aki sampaikan tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moshe Rabbeinu. Allahu Akbar. Ya, jadi itu terlalu tinggi kajiannya. Coba Anda lihat di 2 Tesalonika berapa itu teman-teman? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan, menghadirkan, menciptakan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau kita melihat di PL 1 Raja-Raja 22-23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada kalian. 1 Samuel 16-14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang datang daripada Tuhan. 1 Samuel 18-10, keesokan harinya roh jahat yang datang daripada Tuhan itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Itu dalil. Jadi saudara, tinggikanlah Tuhan setinggi-tingginya. Kejahatan itu di bawah Tuhan. Semua di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan itu semua. Dia menciptakan itu semua. Jadi Adam alaihissalam dikatakan, kamu jangan mendekati buah pohon itu ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan menciptakan Adam begitu sempurna, ada potensi jahat. Kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat, mau iblis datang dalam rupa apapun kepada Adam, Adam tidak bergeming. Kenapa? Ya Adam layaknya malaikat. Coba iblis datang kepada malaikat. Malaikat apa? Yuk kita berkhianat yuk kepada Tuhan. Maksud lo? Udahlah, jangan lagi ngatur turunkan hujan apa segala macam. Gak usah. Kita jalan-jalan dong. Sekali-kali kita ke diskotik kayak. Bisa nggak? Malaikat digituin? Nggak bisa. Kenapa? Pada diri malaikat itu tidak ada syahwat. Adam ada syahwat, dicipta. Tuhan yang memberikan potensi itu. Maka Tuhan mengatakan, kamu jangan mendekati ya, jangan ya. Potensi itu ada. Sekiranya Adam tidak bergeming, tidak kemudian kena pengaruh daripada iblis, maka Tuhan akan menciptakan pengganti. Karena Adam dianggap produk gagal. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan menginginkan ada yang bisa menaklukkan bumi. Adam kudu harus punya senjata itu. Apa itu? Syahwat dan akal, nafsu dan akal.
Maka ketika nafsu yang menguasai, manusia itu kebinatangan. Ketika akal yang menguasai, manusia itu mirip seperti malaikat. Nah, kesempurnaannya ketika manusia bisa menyeimbangkan dengan syahwat, maka dia lebih sempurna daripada malaikat. Contoh, kita punya syahwat, potensi kita berzina. Tapi ketika kita mengendalikan syahwat ini, kita nikah. Maka apa yang terjadi? Kita lebih menang daripada malaikat. Jadi saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa tolong direnungkan fitnahan-fitnahan agama kalian terhadap Nabi Adam alaihissalam yang mengatakan mewariskan kemudian dosa. Yang benar adalah Adam mewariskan ilmu pengetahuan. Adam mewariskan kemampuan kepada kita. Coba Anda bayangkan, kalau Anda terlahir di bumi ini tanpa Anda mengetahui mana baik, mana yang jahat. Kira-kira beda nggak Anda dengan kambing? Keluar dari rahim ibu nih, ibu melahirkan Anda. Anda tidak tahu telanjang. Sudah dewasa, udah berjambut, panjang bulunya, tapi Anda tidak berpakaian. Lalu hidup melata di bumi, beranak cucu. Bedanya dengan monyet apa? Bisa melumpuhkan bumi? Enggak bisa, gagal produk. Maka Tuhan memberikan akal, bisa mengetahui baik dan jahat. Begitu ada potensi jahat, tahan. Begitu ada potensi baik, si jahat datang mengganggu. Lakukan, pilih mana yang Anda hendak lakukan. Itu baru disebut manusia makhluk sempurna. Makanya para nabi diutus untuk supaya kita bisa mengekang syahwat. Karena jangan salahkan iblis sepenuhnya, sebab manusia itu punya syahwat. Iblis bisa aja pensiun kalau Anda lebih iblis dari mereka. Maka ketika akal kita matikan, maka apapun bisa Anda tuhankan, apapun bisa Anda lakukan ketika akal sudah tidak lagi berfungsi pada diri Anda. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Silakan diambil alih. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Saya Bang Suma ingin bikin kopi dulu campur Masako. Masuk Pak Eko, lanjut. Gurunda saya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Gurunda. Maaf ya, terlambat. Mantap, mantap. Luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Zuma bahwa Hashem, Tuhan menciptakan neraka itu ada di hari kedua. Bisa dibesarkan. Ini pakai data saya. Tadi saya baru menyampaikan bahwa Tuhan memberikan yang menciptakan kebaikan dan kejahatan itu dalam kitab Yesaya dan juga Torah. Sekarang di dalam oral Torah, ya. Pada hari kedua dikatakan, on the second day God brought forth for creation. Pada hari kedua Tuhan membawa 4 ciptaan, ya, yaitu apa? Firmamen, cakrawala dan apa? Neraka. Ya, makanya di hari kedua kalau kita tidak ada kata itu baik, neraka bukanlah hal yang baik. Nah, di hari kedua Tuhan tidak menyebut itu sebagai hari yang baik karena Dia menciptakan neraka. Jadi apa yang dikatakan Bang Zuma tidak bertentangan dengan Torah lisan dan Torah tertulis. Semua ada yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Lanjut teman-teman. Baik, saya ingin saya kasih keterangan tambahan juga ya. Baik, saya ingin kasih keterangan tambahan bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam dirinya itu kegelapan ataupun dosa, karena itu diterangkan oleh Alkitab ya. Di sini di asal mula dosa itu dalam Yeskel 28 ayat 12 dikatakan begini ya. Anak manusia ratapilah Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, engkau adalah cetak biru dari kesempurnaan ya, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, Taman Allah, ya. Kemudian engkau tidak bercacat dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi ayat ini menerangkan titik balik kecurangan itu ada di dalam diri malaikat ciptaan itu, bukan di dalam diri Allah, bukan. Kemudian dalam Yeskel 28, engkau menjadi sombong. Jadi titik balik dia menjadi produk jahat adalah ketika Yeskel 8 ayat 17 mengatakan, engkau menjadi sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi kilau indahnya. Jadi ketika dia menggantikan hikmatnya dengan kesombongan, itulah titik balik dia menjadi musuh Allah, menjadi iblis. Nah, kemudian dalam Yesaya 14 ayat 13, karena dia sempurna,
Dia katakan begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Karena dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah, makanya dia dalam kitab Wahyu 12 dikatakan, dia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dia bisa menyamai yang maha tinggi. Makanya dia menyaingi Allah. Dia menjadi apa? Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Kesombongannya itu bertransformasi menjadi ambisi untuk memberontak. Nah, kemudian apa kata Yesus? Makanya Yesus katakan bukan dalam diri Allah ada dosa itu. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah adalah bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblislah asal mula apa dosa itu, bukan Tuhan. Makanya Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis sebentar Rabi ya. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblis itulah asal mula dosa, bukan Bapa di surga, bukan Yesus. Kemudian dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, bukan berasal dari Tuhan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi dari sejak semula iblislah asal mula dosa, bukan Bapa di surga. Bapa di surga tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada titik kecurangan sedikit pun. Jadi Yohanes menegaskan bahwa iblis adalah pelaku dosa dari mulanya, ya. Kemudian Yudas 1 ayat 6 bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada kedudukan mereka, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka dengan rantai abadi dalam kegelapan untuk penghakiman hari besar nanti. Itu jawaban saya. Terima kasih. Zuma nggak bilang seperti itu bahwa Tuhanlah yang membuat dosa. Enggak, sebuah dosa itu baru jadi dosa ketika dilakukan, yang melanggar aturan firman Tuhan baru jadi dosa. Ketika dia belum dilakukan, masih di dalam hati, masih ada untuk memilih atau free will. Ketika kita memilih yang baik, kita dapat pahala. Makanya coba kau baca Yesaya 45 coba. Tapi coba kau baca Yesaya 45 ayat 7. Coba kau baca. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan shalom dan menciptakan kejahatan. Itu sayangnya terjemahan kalian salah. Kalian menerjemahkan begini, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Ketika nasibnya ntar nggak mujur, dia nyalain Tuhan karena Tuhan yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Padahal di sini dalam teks aslinya Ose shalom ure, yang menciptakan shalom kedamaian itu Tuhan, yang memilih untuk memilih kebaik dan jahat itu manusia. Ketika manusia itu melakukan kejahatan baru timbul dosa. Itu yang dimaksud Zuma tadi, bukan Tuhan membuat dosa, enggak. Dan satu lagi, jangan sedikit-sedikit setan kau salahin, ya. Enak aja kau yang korupsi, kau yang zina, setan kau salahin. Setan itu adalah sparring partner. Kalau kamu belajar tinju, dia sparring partner kita. Ketika kita triggernya dia, terus kita ngikutin dia, maka kita jadi dosa. Jadi setan itu hambanya Tuhan. Lihat waktu bagaimana setan minta izin kepada Tuhan. Waktu di kitab Ayub, dari mana wahai setan keliling-keliling dunia ya Tuhan? Tidak kau melihat hambaku Ayub? Iya, bagaimana menurutmu? Dia setia. Iya, jelas saja sebab engkau memagari. Coba kau buka pagarnya. Dan Tuhan mengizinkan setan untuk menguji iman Ayub. Artinya setan itu hambanya Tuhan. Dia diciptakan oleh Tuhan. Begitu, jadi bukan Tuhan membuat dosa, enggak. Yang membuat dosa, yang menciptakan dosa bukan setan, bukan Tuhan, tapi kita yang memilih. Ketika kita melakukan pelanggaran perintah Tuhan, jadilah itu dosa. Begitu, Bang. Lanjut. Iya, itu Bang Jospen ya. Ini Bang Yosef ini salah satu praktisi Torah. Beliau dari Yahudi gitu kan, yang punya perjanjian lama. Jadi tidak bisa dipelintir-pelintir, ketahuan. Silakan, Jospen. Mau masuk? Kok sedikit ya teman-teman, kita harus bedakan antara pembuat dengan pelaku. Ingat ya, saya membuat pisau, ya kan? Saya membuat pisau. Terus Anda pengguna. Nah, Anda ini pengguna, ini pisau ini dipakai untuk apa? Untuk nikam orang atau untuk digunakan untuk semuanya iris bawang. Ini yang dihukum nih Anda, bukan saya. Anda yang melakukan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu, everything. Nah di sana ada baik, ada buruk. Nah yang melakukan apakah Tuhan? Dia tidak, manusia. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana, mau pilih yang baik atau yang buruk.
Contoh, saya seorang guru. Saya kan memang saya bukan debater, saya orang guru. Saya membuat soal benar atau salah. Saya yang membuat ini. Tetapi yang memilih Anda, apakah Anda mau pilih yang benar atau yang salah, B atau S. Tetapi yang membuat saya, kalau murid yang membuat ya bukan seperti itu ya teman-teman, bukan murid dengan guru atau Tuhan dengan manusia. Jadi makanya di 2 Tesalonika dikatakan di perjanjian baru ya, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Apa yang dimaksud di situ? Apakah Tuhan yang melakukan kesesatan itu? Ya tidak, maksudnya itu bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Di Yesaya 42 di sini dikatakan, Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan penebusmu, bukan Yesus penebus dosa di sini, bukan, nggak ada Yesus ini, yang membentuk engkau. Lihat, engkau ini kepada siapa? Sosok manusia tentunya, dari kandungan. Jelas, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, dia tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa Roh Kudus, tanpa anak. Dia bilang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak, dia bilang no. Tidak ada Tuhan dua, dari 3 seperti itu. Jadi di sini Tuhan ini sebagai kreator, pembuat, bukan pelaku. Pelaku ya kalian lah Kristen. Jadi ya manusia jadi Tuhan. Seperti itu maksudnya. Makanya Kristen masuk neraka kan, dibakar nanti. Kan seperti itu ya, maaf jangan menghujat ya teman-teman. Gampang kok. Sekarang kita lihat nih, coba kita bukti. Udah dibesarkan akhi, tolong. Iya, mohon izin Gerunda, saya perkecil dulu. Nah, ini kenapa orang Kristen tidak paham konsep memilih baik dan yang jahat? Karena ini Yoser or ufore Jose, ose shalom ufore ra ane Hashem ose kol ele. Artinya nih, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang membuat kedamaian dan apa? Max evil. Evil itu kejahatan, yang menciptakan, membuat kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Tapi apakah yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur? Mereka merubah apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Jelas sekali ya. Makanya mereka nggak tahu konsep memilih yang baik dan yang jahat. Lanjut. Ya. Sudah Pak Billy? Waduh, pastor ini kok assalamualaikum. Marah-marah Bang Arif ini ya. Kau merubah Kristen pakai peci kau. Satu lagi boleh, sedikit lagi ya, boleh. Sebentar, saya netralisasi dulu. Penonton di bawah, tolong bantu tap layar dulu, posting ulang. Ya kan, karena sebentar lagi Gerunda juga mau live solo, insyaallah. Posting ulang. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bang Ketua Geng dari tadi menyimak saya di bawah salah satu komunitas dari Bang Fas Gading ya. Kalau nggak salah itu saya. Ya silakan. Bantu posting ulang di tap layar, kemudian jangan lupa absen foreign teman-teman ya, biar kepala kita kuat. Boleh sedikit lagi ya? Iya, ada satu ayat. Bentar dulu. Bang Baal, ini ada puzzle. Ya. Oke, kita tanya ke Yesus. Apa Yesus engkau mengizinkan iblis? Ya. Yesus yang ngomong, bukan saya loh. Tetapi Yesus mengizinkan kepada siapa? Kepada manusia. Ini contoh kepada Simon, dia izinkan. Tetapi masalahnya, apakah Yesus yang melakukan kejahatan itu? Apa Yesus adalah iblis? Tidak. Itu diserahkan kepada Simon. Simon, kau mau melakukan ikut kepada iblis atau kepada ajaran Yesus? Kan gampang. Ini data ya teman-teman. Yesus mengizinkan kepada iblis. Apakah Yesus iblis? Ya itu kalau kalian berpersepsi seperti itu tadi bahwa Yesus iblis, itu urusan kalian lah ya. Kita tidak boleh menghujat ya teman-teman. Itu kan kalimat Anda nih. Nih, lihat Lukas ini teman-teman, dibesarkan teman-teman biar kalian pintar gitu. Kalau kalian seperti itu, oh berarti Yesus iblis, dia penyesat. Nah ini bukan data ya, bukan kata saya, karena Baal ini kan anak baik. Saya ini kan muridnya Bang Juma, anak baik, anak cerdas, bijaksana, bijaksitu. Di Lukas 22:31 di sini apa dia bilang? Nih ya, dalam terjemahan lain. Di terjemahan barunya nih, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa maksudnya? Di sini iblis melakukan sesuatu atas izin siapa? Yesus.
nih dalam terjemahan lama ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana apalah. Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin. Yesus yang beri izin. Apakah Yesus iblis? Kalau menurut kalian ya betul. Tapi menurut saya yang orang bijaksana ya bukan. Yesus memberi izin aja, tetapi pilihannya kepada Simon. Apakah Simon melakukan melakukan sesuatu dengan keinginan iblis atau keinginan Yesus? Gampang kok Bible. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan segala everything itu Tuhan yang menciptakan, baik, buruk, sengsara, bahagia. Itu pilihannya kepada manusia. Manusia sendiri yang akan memilih. Makanya di sini iblis sudah diberi izin oleh Yesus. Berarti Yesus iblis? Enggak seperti itu teman-teman. Makanya Oten kurangi makan babi. Saya bilang ya kurangi makan babi yang agak supaya bisa berpikir ya. Ini data ya di perjanjian baru. Terima kasih. Enggak boleh menghujat ya Bang Billy ya. Terima kasih Bang Billy. Tapi tergantung kalau tadi Jospen tadi datang dengan kitab Yesaya yang mengatakan wahai bintang timur engkau sudah jatuh, disandingkan dengan Lucifer, maka bintang timur di kitab Wahyu itu siapa? Nah, lo Jospen. Siapa bintang timur, Jos? Pastor Maruba. Buka mionya. Bentar. Dengarkan, baik. Saya jawab ya. Sebenarnya apa kata bintang timur itu kalau di dalam Yesaya ya, Yesaya 14 dikatakan begini ya, kalau bahasa Ibraninya itu, wah engkau sudah jatuh hai langit bintang timur, putra fajar, Helel ben Sahar ya. Ben Sahar itu ya, kalau bahasa Masorete teksnya itu Helel ben Sahar. Dengarkan dulu, jangan dulu bersuara kau apa Ustadz Arif. Ah, jadi itu Helel ben Sahar. Ada suara, kagak ada yang bersuara. Dengar baik. Nah, jadi Helel ben Sahar. Sedangkan Yesus dia adalah bukan ben Sahar, tetapi dia adalah putra Elohim, ben Elohim. Jadi nggak sama itu Yesaya 14 ayat 12 dengan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Itu jawaban saya. Ya, di dalam Alkitabmu dikatakan wahai bintang timur, engkau sudah jatuh. Betul? Ayatnya begitu kitabmu, Alkitabmu? Oke, Bang Joseph, saya tanggapi dulu. Saya boleh tambahkan Bang? Tunggu sebentar, lagi menanyakan Jospen dulu. Saya tambahkan ke situ Bang, mengenai sabar. Kita lagi ngomong Jospen habis ini. Jospen, dalam Alkitabmu, kitab Yesaya, wahai bintang timur, engkau telah jatuh. Betul? Begini, apa Yosef? Kan banyak terjemahannya itu ya, banyak terjemahan yang rada kurang tepat. Tetapi yang saya kan sudah kasih terjemahan yang dulu, pas. Itu terjemahannya betul apa tidak? Sebentar dulu Yosef. Sabar dulu. Kau tadi bicara sabar dulu lah. Aku tanya kitabmu salah apa enggak itu terjemahannya? Ya, gitu. konfirmasi dulu Jospen baru bernarasi. Iya, jawab. Ya, nanti dulu. Iya. Nah, kan narasi juga kan jawaban. Nah, kau dengarkan. Kan dalam Yesaya 14 ayat 12 itu sebenarnya Helel ben Sahar. Ya, jadi ben Sahar, bukan ben Elohim. Sedangkan Yesus adalah ben Elohim, anak Allah. Jadi beda. Tapi di dalam Alkitabmu tertulis bintang timur, betul? Di mana ya, ada kan bin Elohim? Jospen ini. Di mana? Elai beleng-beleng berarti. Ya, itulah dulu. Karena sebentar, kau menghina Pastor Maruba ini kau Jos. Waduh. Saya tambahin lagi, sebentar. Elai beleng-beleng katanya. Maruba, gimana Maruba? Sebentar. Saya kasih jawaban terakhir. Satu kalimat aja. Nah, asal mulanya ini adalah Santo Jerome ya. Dia menerjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu Lucifer. Jadi dia pukul rata semua sampai ke kitab Wahyu itu Lucifer. Bintang timur. Jadi itu asal mulanya. Dong. Oke, Bang Joseph, saya mau tanya dulu Anda untuk memahami itu saya. Dalam kitab Yesaya dalam kitab Wahyu Yesus disebut bintang timur gilang gemilang. Analoginya apakah Abang memahami kepala sekolah dengan kepala desa itu karena ada kata kepala itu sama itu Bang Joseph? Ya, itu soalannya ya, persoalannya. Ya, bisa dijawab oleh Bang
Bang Joseph, kalau sudah iya itu sama, Ya, salah, karena Bang sama-sama Billy kepala. pemilik Torah yang punya kitab, maka tidak boleh disanggah lagi, sama katanya. Oke, jadi kepala sekolah dengan kepala desa sama ya, itu maksudnya. Iya, sama-sama kepala atau pemimpin. Ya, tapi berdasarkan dua kata kepala sekolah dan kepala desa itu, apakah ada bedanya di situ, Bang Joseph? Iya, karena tadi kan bawa bintang timur Putra Fajar, bintang timur Gilang Gemilang, kepala sekolah, kepala desa. Apakah itu dua? Bintang timur metetes, waduh kau merubah. Iya, makanya saya bilang tadi, apakah itu dua? Karena satu bintang timur Putra Fajar, satu bintang timur Gilang Gemilang. Planet itu nggak ada dua, bintang timur itu hanya satu. Enggak, planet yang saya bahas Bang Arif. Yang saya bahas adalah kalimat yang diarahkan, disematkan kepada tokoh dalam kitab Yesaya dan kitab Kepala Wahyu. sekolah dengan kepala WC gitu ya. Kepala sekolah, desa, Bang Joseph. Ya pokoknya kepala apapun itu. Kepala sekolah. Kepala desa sama-sama kepala bukan? Sama-sama kepala. Sekarang Kita nggak bahas bintang kepala, timur, kita bahas dua kata itu. Satu tadi bintang timur Putra Fajar, bintang timur Gilang Gemilang. Nah, kalau sama harusnya kan bintang timur Putra Fajar di dalam kitab Yesaya, demikian juga bintang timur Putra Fajar dalam kitab Wahyu. Baru sekarang pertanyaan balik nih, apakah di dalam kitab Wahyu itu sama-sama bintang timur seperti di Yesaya? Iya, tapi kan konteksnya ada. Sama. Iya, jadi kalau kita bisa membedakan kepala sekolah dengan kepala desa karena ada kata kepalanya maka sama, itu namanya kedunguan, Bang Joseph. Lu bintang Fajar, bintang timur Putra Fajar itu kan memang dari timur gitu merubah. Sebentar. Waduh, seorang pastor kau. Sebentar. Apa Jos? Apa Jos? Saya ingin tambahkan. Ya silakan. Ya. Kalau mengenai bintang fajar, ya rata-rata Alkitab menerjemahkannya itu bintang fajar. Dalam Ayub ya, dalam Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, itu pun disebut bintang timur ya, bintang-bintang fajar. Jadi hampir semua terjemahan itu menggunakan kata bintang fajar. Cuman kan seperti saya bilang tadi, berarti Anda membenarkan Bang Billy, Jos. Berarti Anda membenarkan kata Billy, bintang fajar itu letaknya di timur. Fajar itu di mana, Jos? Sebentar. Saya kan berdasarkan terjemahan. Iya, berarti Anda membenarkan Bang Billy dan menolak pernyataan Matetes ini. Terserah. Jadi tidak ada bedanya bintang fajar yang gemilang dengan bintang fajar bintang timur Putra Fajar, nggak ada bedanya berarti. Nanti dulu. Iya. Oh ya, silakan. Iya, silakan. Nah, maksud saya begini, semua itu adalah bintang timur, bintang fajar. Seperti kata Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi semua bintang fajar itu adalah anak-anak Allah. Yang membedakannya adalah kalau Yesaya 12 ayat 14 itu Helal bin Sakar. Sedangkan Yesus dia adalah bintang fajar, tetapi dia adalah Ben Elohim, bukan Ben Sahar. Nah, siapa itu Sahar? Sahar itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Lucifer itu adalah ciptaannya Yesus. Ya, Lucifer itu adalah ciptaannya Yesus, makanya dia disebut Helal Ben Sahar. Akan iblis lo, Yesus ciptakan iblis lo. Masya Allah. Di mana datanya? Jospen, di mana datanya? Di mana datanya bahwa Lucifer itu ciptaan Yesus? Di mana datanya itu? Ini parah Bang Billy ini. Ini yang punya kitab Bang Billy. Iblis diciptakan Yesus. Ini Bang Billy yang punya kitab masalahnya. Sebentar. Baik. Begini, dalam Ibrani 1 ya, ayat 5. Saya mulai dari ayat 5. Jangan potong ya. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Jadi Yesus pun disebut malaikat ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi yang membedakan malaikat-malaikat yang lain dengan Yesus adalah Yesus itu diperanakan oleh Bapa. Makanya di sini disebut, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ayat 6,
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Di ayat 7, Yesus menciptakan malaikat. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat-malaikat itu adalah ciptaannya Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Saya konfirmasi dulu, ke Merubah dulu, Merubah dibuka mute-nya. Ya, apakah sebentar Merubah, apakah Yesus itu adalah jelmaan malaikat? Berasal dari malaikat, kata Josven? Silakan. Bukan berasal mereka, tapi sebutan untuk sebutan Kristen berbeda. Bukan asal ya, tapi sebutan. Jadi Yesus itu disebut malaikat benar juga. Begitu dia. Sebentar Arif, sebentar Merubah. Saya ingin kasih tahu. Jangan kamu samakan pengertian malaikat dalam Islam dengan Kristen dan Yahudi. Di dalam kekristenan, kata malaikat itu adalah utusan, bukan makhluk. Tapi arti malaikat itu adalah utusan, bukan makhluk ilahi, tetapi utusan. Ya, ada dua konteks di sana. Ada dia malak mengarah kepada yang diutus itu adalah pencipta, dan ada yang ciptaan. Ada konteksnya. Jadi tadi saya kecewa dengan pernyataan Bang Joseph tadi. Demi memaksakan keinginannya, dia memukul rata kepala desa dengan kepala sekolah. Asal ada kepala itu sama katanya. Jadi memang menyedihkan begitu Bang Joseph. Saya mau tanya Bang Joseph dulu. Bang Joseph pertanyaannya bukan seperti itu, mestinya Merubah pertanyaan sebentar. Bintang Timur ini mau dibahas lagi. Sebentar, pertanyaannya bukan seperti itu. Tetap fokus ke Bintang Timur. Ya kan mestinya sebentar Merubah. Mestinya pertanyaannya ke Bang Billy, apakah kepala desa Jakarta Barat dengan kepala desa Jakarta Timur itu beda? Gitu mestinya. Nah, itu Bang, nggak cocok Bang. Karena di sana Bintang Timur Putra Fajar dengan Bintang Timur Gilang Gemilang. Kan sama-sama Bintang Timur. Kan sama-sama Bintang Timur di situ, Mbak Tetes. Iya, karena ada dia ekornya. Putra Fajar, Gilang Gemilang. Kepala sekolah, kepala desa, dia pukul rata. Itu sama katanya. Kalau orang yang pintar, dia akan berpikir fungsi arti kepala. Apa arti kepala? Pemimpin. Iya, masalahnya saya nggak hanya mengatakan kepala. Tadi saya mengatakan kepala desa, kepala sekolah. Masalahnya yang kau katakan itu karena kita bahas itu Bintang Timur Putra Fajar, Bintang Timur Gilang Gemilang. Saya nggak membahas tentang hanya kata Bintang Timur saja. Pintar Anda katakan, tapi itu diragukan. Ya memang sama-sama kepala, yang perlu diperhatikan kata kepala. Apa artinya kepala? Iya, masalahnya kata itu nggak hanya kata kepala di situ Bang Joseph. Bintang Timur Putra Fajar, Bintang Timur Gilang Gemilang. Kenapa Anda ada berapa? Mau Joseph aja, ada mirip besar nama Joseph. Saya ambil namanya Joseph aja. Padahal ada ekornya. Bintang Timur ada berapa? Kita kan di situ ada jelas disebutkan konteksnya. Bintang Timur Putra Fajar, Bintang Timur Gilang Gemilang. Susah sekali. Sabar dulu. Bintang Timur ini filosofinya dari Yunani itu adalah Venus. Planet Venus, kalau kita tanya anak SD, anak TK lah ya. Anak Venus ada berapa? Ada satu. Ya. Satu Venus itu dari Venus jadi Bintang Timur. Anda melarikan sabar dulu. Ini kita Bintang Timur. Sabar dulu. Kita ini pengajaran buat teman Kristen bahwa Bintang Timur ini diambil dari bahasa ahli bintang sana, itu dari Venus diambilnya. Bintang Timur. Ya kan, Bintang Timur. Nah, kalau kita tanya planet Venus ini ada berapa sih? Bumi ada berapa? Ada satu. Matahari ada berapa? Ada satu. Bulan ada berapa? Venus ada berapa? Jadi yang dimaksud Bintang Timur ini merujuk kepada tadi itu. Bintang Timur adalah iblis. Lucifer. Anda keluar. Nah, Yesus ini mengambil alih posisi iblis, diambil oleh Yesus. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Tolonglah. Sabar dulu, Kak. Nggak bisa diskusi nih. Sabar dulu. Loh, dia bicara Bintang Timur, kalian tuh. Karena kita bahas Bintang Timur Putra Fajar dengan Bintang Timur Gilang Gemilang. Sabar dulu. Gini teman-teman. Itu kita dua. Coba ya. Jadi gini teman-teman. Jadi Yesus ini menggantikan setan. Karena Bintang Timur ini hanya satu, saya bilang.
Nah, Itu bintang ibarat timur tadi dulu saya duduknya di katakan sebelah ada kanan kepala Bapak sekolah dengan karena dia kepala ada desa. melakukan pelanggaran, Bang Yosef melakukan paksa, pelanggaran. sama katanya Nah, kepala sekolah makanya kepala Yesus desa ini itu. menggantikan setan, menggantikan iblis. Parah sekali itu penyakitnya, udah akut itu, udah darurat ya itu memang begitu. penyakitnya. Jadi teman-teman, kita harus standarnya kepada kaidah bahasa dan filosofi historinya seperti apa. Bintang timur ini asalnya dari kata Venus. Venus ini hanya satu. Tidak ada Venus Yesus, Venus Lucifer, tidak ada. Venus hanya satu, yaitu merujuk kepada Lucifer. Nah, kemudian Lucifer itu dulu duduk adalah malaikat yang membangkang bersama-sama Bapa, maka posisinya diganti oleh Yesus. Maka Yesus kemudian duduk di sebelah kanan Bapa, menggantikan Lucifer. Jadi Yesus ini menggantikan setan. Baik jabatan maupun posisinya. Jabatannya apa? Dia sebagai Lucifer, bintang timur, diambil oleh Yesus, di gelarnya iblisnya diambil oleh Yesus. Nah, sebelah kanan Bapa dulu kan malaikat ada dengan Bapa karena dia membangkang, akhirnya posisi kosong nih di sebelah Bapa, diganti oleh Yesus. Jadi Yesus ini menggantikan iblis. Gampang kok. Kaliannya nggak bisa nih. Coba kalian ketik ya, saya punya materinya bahwa Yesus ini menggantikan iblis. Makanya kitab Wahyu itu bukan Yesus yang asli. Itu teman-teman. Terima kasih ya Bang Billy. Lanjut Bang Yosef. Apa yang disampaikan oleh Bang Baal ini benar, sesuai dengan rasi ya, ulama rasi menjelaskan. Bahkan Alkitab kalian sendiri, kalau kalian buka Yesaya 14 nih, saya buka nih. Ini bukan berbicara soal Lucifer atau apa. Coba dibesarkan Bang Arif. Bicara soal apa sih ini? Bang Arif. Bisa dibesarkan. Oke. Bentar. Ya. Jadi apa sih yang dibicarakan oleh saya ini apa? Nah, Alkitab kalian sendiri sudah menjelaskan dalam perikop ejekan tentang Raja Babel. Jadi siapa bintangnya di timur pada waktu itu? Itu adalah Nebukadnezar yang dilambangkan sebagai bintang timur. Kalau kalian lihat pagi-pagi subuh-subuh, kalian lihat ada satu bintang yang terang sampai matahari masih ada, matahari ada, bintang itu masih terang. Itulah Venus yang kalian lihat. Jadi Nebukadnezar dilambangkan, diibaratkan sebagai planet Venus karena dialah bintang pada waktu itu di sebelah timur. Begitu. Jadi nggak bicara soal Lucifer. Kalau Yesaya ini berbicara soal Lucifer, maka konsekuensinya bintang timur di kitab Wahyu juga Lucifer. Begitu teman-teman ya. Ejekan tentang Raja Babel. Jadi ini murni cerita tentang Raja Babel. Begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Baal benar bahwa bintang timur itu Venus. Lanjut. Ya silakan. Jospen, silakan Jospen. Coba jelaskan dulu Bang Billy, malak di dalam perjanjian lama, di dalam Torah itu apa? Jadi malak Elohim. Bang Billy. Malak Elohim itu malaikat Tuhan, adalah utusan Tuhan, ya. Jadi bisa utusan itu juga bisa berarti utusan. Malak itu bisa berarti utusan. Tapi kalau utusan yang secara spesifik artinya soleah itu juga bisa. Tapi kalau malak biasanya merujuk kepada malaikat Tuhan, tergantung konteks. Tapi konteksnya biasanya merujuk kepada malak itu, bukan hanya utusan. Gitu. Jadi di waktu yang bersamaan malaikat adalah utusan Tuhan. Gitu. Ya silakan Jospen, masuk lagi Jos. Cici, Jospen. Jadi konsekuensinya Jospen konsekuensinya kalau kau menganggap Yesaya 14 itu berbicara soal Lucifer dan tidak sesuai dengan perikop Alkitabmu yang bicara soal ejekan tentang Raja Babel, maka konsekuensinya Lucifer di kitab Yesaya dan Lucifer di kitab Wahyu itu sama. Beda lah, karena kan dalam kitab Wahyu itu kan dituliskan, seperti saya bilang tadi, dalam Ayub pun semua anak-anak Tuhan itu disebut bintang fajar. Jadi berbeda. Seperti saya katakan dalam Yesaya disebut Helal ben Sakar, putra fajar.
Tapi di Yesus situ disebut di fajar. Alkitab, di Alkitabmu, Matahari. coba Dengarkan kau dulu. buka Alkitabmu. Alkitabmu kau Dengarkan buka. dulu, kan? Sabar, dengar Maaf dulu. sekali aku bicara Kau dengar dulu. dulu. Alkitabmu dalam Dengar perikopnya, Alkitabmu dalam perikopnya menyatakan ejekan tentang Raja Babel, nggak ada hubungannya dengan Lucifer itu. Begini, betul yang kau bilang itu mengenai begini ya. Betul yang kau bilang itu. Saya ambil contoh, kalau dalam kitab Yesaya entah Yeremia di dengarkan dulu. Ini memang belum selesai saya bicara, langsung dengarkan dulu. Maksud saya begini, di dalam kitab Yesaya pun juru selamat Musa pun disebut juru selamat. Tetapi Musa itu adalah model bagi Yesus yang akan datang. Yosua pun disebut juru selamat. Itu adalah model bagi apa? Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Hizkia pun disebut juru selamat. Itu disebut model. Jadi beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab itu, dalam perjanjian lama, itu menggambarkan tentang Yesus yang akan datang. Jadi maksud saya, Lucifer dalam Yesaya 14 itu melambangkan tentang, memang betul itu mengenai Nebukadnezar. Tetapi itu juga melambangkan Yesus berarti. Betul sudah. Berarti Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Dengarkan dulu. Konfirmasi dulu, Jos. Dengarkan dulu. Yesus itu sudah ada di perjanjian lama, Jos. Silakan konfirmasi dulu, Jos. Saya dulu bicara. Belum selesai. Oh Jadi iya, gantung. iya, nanti dibantu Bang Billy ya. Kalian belum selesai bicara. Maksud saya, dalam Yesaya 14 itu betul melambangkan tentang Nebukadnezar, Raja Babel. Tetapi itu juga melambangkan tentang Lucifer. Bagaimana kejatuhan Lucifer. Itu jawaban saya. Udah, turun aja dulu, saya malas awak. Orang nggak ada yang ganggu kok. Bang Billy kabur. Melambangkan Yesus katanya. Ya sudah selesai berarti kan? Memang bintang timur itu kalau kita lihat pagi-pagi, coba kalian teman-teman keluar pagi-pagi subuh, ada itu bintang timur, itulah Venus. Memang dia gilang gemilang memang. Jadi konteksnya di sini, teksnya adalah timur. Nah, bintang timur kitab Yesaya 14 itu kepada Lucifer atau setan, konsekuensi logis secara tekstual dan konteks, maka bintang timur yang ada dalam kitab Wahyu berapa itu tadi ya? Wahyu berapa itu? Nah, itu adalah sama Lucifer atau iblis. Itu konsekuensi logisnya. Begitu. Lanjut teman-teman. Jadi gini ya, bintang timur ini filosofinya di Yunani itu kan menggunakan dari orang sana kan ahli perbintangan itu dari Venus. Nah, Venus ini saya gambar ya, tidak ada dua. Venus itu satu, bintang timur itu satu, tidak ada bintang timur Yesus, tidak apa gitu ya. Nah, gelar ini adalah sebenarnya untuk Lucifer. Saya bilang diambil alih oleh Yesus. Makanya kita tidak percaya apa yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, karena Yesus berkata sewaktu hidupnya, dia bilang segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka, dia bilang. Ketika Yesus masih hidup sudah semua disampaikan. Lalu muncul cerita ini, ada yang mengaku bintang timur kepada Yohanes ketika Yesus sudah tidak ada. Maka Yesus benar berkata bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Hati-hati, waspada. Dialah penyesat yang menggunakan namaku. Dialah bintang timur Lucifer. Gampang kok Bible. Gitu ya teman-teman. Itu ya, kalau ada gambar Venus seperti ini ya teman-teman, saya gambarkan ya. Saya sampai screenshot loh itu tentang Venus ini. Saya belajar loh, Venus ini ada berapa, saya bilang bintang timur ada berapa nih. Teman-teman boleh dilihat ini kan pakai sains sedikit ya supaya kalian, memang kalian botol ya, dikasih visual susah, verbal susah gitu. Di sini ada Venus. Venus ini hanya satu. Ada Jupiter, ada Mars, ada Saturnus, ada Bumi, ada Neptunus. Cuman satu. Bintang timur ini hanya satu. Kepada Lucifer. Tetapi di perjanjian baru Yohanes bilang, oh dia ada Yesus, ada bintang timur. Berarti yang datang kepada Yohanes bukan Yesus, yaitu Lucifer, iblis yang kalian imani sekarang. Gitu gampang kok. Saya bilang, apa sih kalian ini? Lebih baik percaya aja perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus masih hidup. Itu yang lebih abdol. Jangan marah teman-teman, ini marah orang-orang. Gampang kok.
Jospen malu dia karena penjelasan dia sudah mengatakan bahwa itu memang tentang Nebukadnezar. Dia sudah bilang tadi, memang benar apa yang kau katakan, katanya. Memang betul. Jadi kalau konsekuensi lagi dia malu, makanya dia keluar karena bintang timur di dalam kitab Wahyu kalau diartikan sebagai bintang timur yang ada di dalam Yesaya adalah Lucifer, berarti sama itu. Di Wahyu ini digambarkan Yesus ini bertanduk 7, berkepala 7. Ini kan serem ini. Padahal kan sosok yang sebenarnya tidak seperti itu. Dia kata gambarnya kan gagah, ganteng, smart gitu kan, irung bidung mancung, kayak orang-orang bule gitu. Loh di sini bertanduk 7, kepala 7, matanya keluar api, mulutnya keluar sebilah pedang. Apa coba ini? Kalau bukan Lucifer, iblis penyesat. Gampang kok, Bibel. Coba kita tanya nih Kristus Kristen bukan? Kristus Kristen bukan? Pada kemana ini?